Bab 591, Hujan Api Ajaib. Hujan api turun ke Bai Klan, menyinari semuanya dengan cahaya merah terang. Klan segera dilemparkan ke dalam keributan besar, dan kekuatan mengalir ke formasi mantra untuk bertahan melawan api yang masuk. Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari tempat tinggal mereka untuk melihat ke langit, di mana teriakan takjub mulai memenuhi langit malam. Apa? Apa itu? Jangan bilang kita diserang. Oh, ini hujan api. Petik 2 titik titik. Panas dari api itu hampir pada tingkat api 12 warna, menyebabkan suara gemuruh bergema ketika formasi mantra klan pertahanan memutar dan terdistorsi. Satu demi satu, anggota klan yang kuat terbang ke udara. Apa yang terjadi? Bai Qi ada di kerumunan itu, tampak terkejut, begitu juga Nyonya Kai, yang telah muncul dari mansionnya untuk melihat apa yang terjadi. Api 12 warna, itu, api 12 warna. Bagaimana ini mungkin? Hujan api multiwarna. Tanda seru petik 2. Banyak yang dipilih dari garis keturunan bantu semuanya terlihat kaget dan heran. Dari kejauhan, itu tampak seperti seluruh Bai Klan bermandikan api. Sementara itu, Bai Xiaochun sekarang berada di luar kota, melihat kembali dengan syok melihat adegan yang sedang terjadi. Jangan salahkan aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Kulit kepala kesemutan ketakutan. Dia mengertakkan gigi dan mengambil keuntungan dari kekacauan di klan untuk menggunakan unding Hex untuk kembali ke distrik utara. Bahkan ketika dia kembali ke gubuknya, formasi mantra klan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama, dan mulai berjalan dengan tidak stabil di bawah rentetan tembakan. Tepat ketika sepertinya akan runtuh, beberapa teriakan marah bisa terdengar dari distrik timur saat 8 sosok bayangan melonjak ke udara. Yang mengejutkan, semua tokoh itu memancarkan fluktuasi tahap Naschen Soul. Ini adalah para tetua klan Naschen Soul, yang dengan cepat berpisah dan menjaga area kunci dari formasi mantra. Dengan memperkuat formasi dengan semua kekuatan mereka, mereka secara bertahap menstabilkannya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan bagi Bai Xiaochun, yang duduk di sana dengan gugup di distrik utara, melihat api di luar perisai dan cemberut di ambang air mata. Aku ragu ada orang yang menyadari akulah yang menyebabkan ini. Bagaimana mungkin dia pernah mengantisipasi bahwa mencoba menyulut api akan menghasilkan hasil yang mengerikan. Bahkan ketika dia kesal dengan kecemasannya, seorang pria parubaya muncul di distrik timur. Dia mengenakan pakaian mewah, dan tipe orang yang tampak mengancam tanpa menjadi marah. Ada sesuatu yang sangat mengesankan tentang dirinya, dan rupanya, dia berada di pertengahan tahap jiwa baru lahir. Begitu orang-orang melihatnya, pandangan hormat dapat terlihat di mata mereka, dan mereka menggenggam tangan dan membungkuk. Salam, Ketua Klan. Orang itu tidak lain adalah Ayah Bai Hao, kepala klan saat ini dari klan Bai. Melihat ke langit di luar perisai formasi mantra, ekspresinya menjadi sangat tidak menyenangkan. Sepertinya dia baru saja akan berbicara, ketika tiba-tiba, dengusan dingin bergema keluar dari ruang bawah tanah di kedalaman kota. Itu terdengar kuno, dan sekuat guntur, menyebabkan awan di atas bergolak. Suara itu bahkan tampak menyatu dengan surga dan bumi, seolah orang ini menjadi satu dengan segalanya. Langit diwujudkan dalam diri orang ini, dan sebaliknya. Disperse, satu kata itu menyebabkan awan merah di atas hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, seolah-olah tangan yang besar dan tak terlihat menyapu mereka, membersihkan langit. Di sana di distrik utara, Bai Xiaochun bisa merasakan indera ilahi yang sangat kuat dalam kata itu, sesuatu yang menakutkan yang menggantikan kehendak langit. Seorang dewa, pikirnya, gemetar. Pada saat yang sama, dia sekali lagi memastikan bahwa auranya sendiri tersembunyi dengan baik. Karena tidak memiliki fondasi, hujan batu api secara bertahap mulai menipis. Berkat kekuatan formasi mantra, dan fakta bahwa awan telah dihancurkan, menghilang, dan klan Bai terhindar dari bencana apapun. Dari jauh di dalam ruang bawah tanah, suara suram dan dominan dari Patriark Bai Klan berbicara, seseorang mengubah api 12 warna menjadi serangan licik pada Bai Klan kami. Selidiki segera, dan cari tahu siapa yang melakukan ini. Hampir semua orang di klan merespons dengan kotau dengan hormat dan menyuarakan persetujuan mereka. Itu termasuk Bai Qi, Nyonya Kai, dan yang lainnya. Adapun kepala klan, meskipun dia tidak bersujud, dia memegang tangan dan membungkuk dalam, ekspresi hormat di wajahnya. Setelah menyelesaikan busurnya, dia melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan nada yang tidak memicu perdebatan. Aula koreksi, aula keadilan, dan semua anggota klan lainnya, dengarkan perintahku.
Lakukan segala daya kamu untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini malam ini. Petik 2 titik titik. Malam itu, hampir tidak ada seorang pun di seluruh klan yang bisa beristirahat. Di bawah kepemimpinan para tetua klan, serta aula koreksi dan aula kehakiman, penyelidikan menyeluruh dilakukan. Penyelidikan internal dilakukan terlebih dahulu, tetapi ruang lingkup penyelidikan segera membawa orang ke batu hias tempat Bai Xiaochun bekerja. Meskipun dengan cepat ditentukan bahwa batu-batu itu adalah lokasi di mana insiden itu dimulai, tidak ada petunjuk yang tertinggal. Namun, penyelidikan hanya terus meningkat. Bai Xiaochun merasa sangat gugup, dan menyadari bahwa ia telah sekali lagi menyebabkan bencana besar. Ditambah lagi, ini bukan sekte penangkal sungai, itu adalah klan Bai, yang telah memperlakukan muridnya sendiri dengan kebrutalan yang sangat dingin. Namun, dia masih merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Bukannya aku sengaja melakukannya. Untuk apa mereka membuat masalah besar untuk itu? Malam itu berlalu dengan cepat, namun, masalah itu tidak berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, orang-orang datang untuk bertanya kepadanya pada beberapa kesempatan. Pada akhirnya, meskipun tidak ada kemajuan yang dibuat dalam penyelidikan, dan akhirnya, masalah tersebut menjadi semacam misteri yang belum terpecahkan. Bai Xiaochun tahu bahwa itu adalah situasi yang menegangkan, dan oleh karena itu, dia tidak berani untuk mencoba menyulap api lagi. Namun, dia terus mempelajari dan menganalisis topik itu, dan terus berusaha memastikan mengapa dia gagal. Aku tidak percaya itu benar-benar menyebabkan hujan lebat. Apa tepatnya yang aku lakukan salah? Api itu sangat kuat, namun, itu hanya api 12 warna. Bagaimana jika itu adalah api 15 warna? Dalam hal itu, klan Bai, mungkin telah dihapus dari peta. Di satu sisi, dia tergerak oleh seberapa kuat api itu, tetapi di sisi lain, khawatir tentang mengapa dia gagal. Ketika ia terus menganalisis masalah itu di gubuknya, 5 hari berlalu. Pada titik ini, dia terlihat agak kurus dan kuyuh, dan sudah mencapai batas apa yang bisa dia analisis secara mental. Secara logis, aku seharusnya tidak gagal. Semuanya berjalan lancar sepanjang waktu. Kegagalan tiba-tiba pada akhirnya tampak sangat mencurigakan. Plus, itu benar-benar membentuk obat jiwa. Di mana tepatnya aku salah? Mengepalkan tangannya, dia kembali meninjau setiap langkah yang telah diambilnya, dan menganalisisnya dengan seksama. Akhirnya, suatu sore, dia menggigil dan mendongak, matanya bersinar cerah. Jangan bilang, itu adalah tiruanku. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan masalahnya ada hubungannya dengan fakta bahwa dia telah menggunakan klon untuk membantu menyulapnya. Api 12 warna dengan diri sejatinya. Jika itu karena kloningku, maka itu akan menjelaskan semuanya. Aku menciptakan klon itu dengan jiwa dewa, dan bahkan aku tidak tahu kemampuan ilahi apa yang mungkin ada dalam jiwa itu. Mungkin, itu benar-benar alasannya. Setelah merenungkan masalah ini sedikit lagi, ia meninggalkan salah satu klonnya dan kemudian pergi ke kegelapan sendirian. Meskipun ada hal-hal yang tegang di klan, dia masih gatal untuk pergi melakukan beberapa tes lagi untuk melihat apakah dia benar. Oleh karena itu, ia berlari bersama, meninggalkan wilayah Bai klan dan menemukan sebuah gua jauh di beberapa gunung. Di sana, ia memulai persiapan untuk melakukan upaya lain untuk menyulap api 12 warna. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan klon. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Itu sulit, dan dia hampir kehilangan kendali pada 2 kesempatan. Namun, dengan memperkuat dirinya dengan alkohol roh, ia memastikan bahwa ia selalu memiliki kekuatan yang cukup untuknya. Butuh sedikit lebih banyak waktu juga, dan segera, kepalanya terasa sakit. Pada saat lautan api terbentuk ke dalam lidah api 12 warna, dia basah oleh keringat dan terengah-engah dengan kegembiraan. Aku tidak melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah aku tidak menggunakan klonku untuk membantu menyulap nyala api. Karena itu pasti ada hubungannya dengan klon aku. Klon aku terbuat dari jiwa dewa. Itu harus berarti bahwa menggunakan klon untuk menyulap nyala api necromantik, menyebabkan komplikasi yang tak terduga. Petik 2 titik titik. Gembira telah menemukan alasan kegagalannya sebelumnya, dia bangkit, matanya bersinar. Kalau begitu, kurasa aku benar-benar telah menciptakan kemampuan ilahi necromantikku sendiri. Hujan api ajaib.
Bab 592, aku tidak mengerti. Aku hampir tidak percaya bahwa aku benar-benar luar biasa ini. Bai Xiaochun sangat bersemangat, dan matanya bersinar lebih cerah dari sebelumnya. Dia bahkan merasa sedikit pusing karena dorongan emosi. Aku, Bai Xiaochun, sebenarnya menciptakan kemampuan ilahi baru. Itu adalah jenis hal yang dilakukan oleh Patriark Sekte Pendiri. Aku tidak percaya aku sangat pantas dikagumi. Petik 2 titik. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak pada betapa menakjubkannya dia. Ketika dia menikmati keberhasilannya, dia memikirkan kembali bagaimana Chen Hetian meninggalkannya. Dan menyadari bahwa kehilangannya jelas merupakan pukulan besar bagi Sekte Polaritas Langit Berbintang. Suatu hari aku akan memastikan Chen Hetian menyesali keputusannya itu. Faktanya, seluruh Sky Dao Polaritas Sekte akan menyesalinya. Dengan itu, dia duduk bersila sedikit untuk memulihkan energinya, lalu mundur ke Bai Clan. Semuanya berjalan sangat lancar di sepanjang jalan. Lagi pula, dia telah meninggalkan klon di distrik utara Bai Clan, dan oleh karena itu, tidak ada yang curiga bahwa dia meninggalkan gubuknya. Beberapa hari kemudian, upaya gabungan Zhou Yixing dan Li Feng akhirnya membuat mereka semua duri Murder Soul dan jimat teleportasi yang diminta Bai Xiaochun. Setelah mempelajari paku Murder Soul secara menyeluruh, Bai Xiaochun menemukan bahwa mereka dibuat dari jiwa, menggunakan teknik yang bahkan tidak pernah dia sadari ada. Selain itu, jiwa-jiwa yang digunakan untuk menciptakan mereka memiliki aura pembunuh yang kuat. Setelah menganalisis lonjakan Murder Soul, Bai Xiaochun menyadari bahwa jika dia mengaturnya di klan sekarang, akan ada terlalu banyak risiko yang ditemukan. Karena itu, ia memutuskan untuk menunggu hingga tepat sebelum memasuki tanah leluhur. Itu akan menjadi taruhan terbaik dan teraman. Saat dia menunggu, dia memikirkan formula untuk nyala api 13 warna, dan juga menghabiskan waktu mengolah teknik hidup abadi yang tidak ada kematiannya. Setengah bulan lagi berlalu. Suatu malam ketika dia sedang duduk bermeditasi, mengerjakan lorong ki terakhir yang diperlukan untuk menyelesaikan tendonnya yang tak mati, ekspresinya berkedip, dan dia melihat ke pintu. Dengan indera ilahi, dia bisa dengan jelas melihat 3 sinar cahaya menuju ke arahnya. Segera, 3 pria parubaya menjadi terlihat, masing-masing mengenakan jubah hitam dengan matahari dan bulan bersulam di atasnya. Hanya anggota aula koreksi yang bisa mengenakan seragam seperti itu, dan kedatangan orang-orang ini menyebabkan keributan instan di distrik utara. Menimbang bahwa semua orang di sana memiliki posisi yang sangat rendah di klan, mereka semua gemetar ketakutan dan ragu untuk membuat suara tunggal. Ketiga pria itu memiliki ekspresi arogan di wajah mereka ketika mereka melihat sekeliling dengan jijik di distrik utara. Sejauh yang mereka ketahui, tempat ini adalah bisul ganas di dalam klan Bai, tempat kotor yang mereka benci untuk masuk. Segera, mereka tepat di luar pondok Bai Xiaochun. Kemudian, salah satu dari mereka berbicara dengan suara dingin yang tidak sabar. Bai Hao, keluar dari sini sekarang. Di dalam pondok, hati Bai Xiaochun mulai berdetak kencang. Jangan bilang mereka tahu itu aku. Mustahil, tubuhnya kabur. Alih-alih keluar secara pribadi, ia mengirim salah satu klonnya keluar dari gubuk untuk menemui para pria. Dia menjaga aura dirinya yang sebenarnya tidak terlihat, tak seorang pun di luar akan sadar bahwa ia masih di dalam gubuk. Ketika klon muncul dari gubuk, 3 pria dari aula koreksi menatapnya dengan dingin. Lalu orang yang memimpin berkata, ayo pergi. Kepala klan ingin melihatmu. Petik 2. Dengan itu, mereka berbalik untuk pergi. Jelas tidak cenderung tinggal di tempat ini satu saat lebih lama dari yang diperlukan. Mata berkedip-kedip, Bai Xiaochun mengikuti dalam bentuk klon. Kepala klan ingin bertemu denganku. Dia adalah ayah Bai Hao. Baiklah, ini akan menjadi kesempatan baik untuk melihat apa yang sebenarnya dirasakan ayah Bai Hao tentang dia. Menimbang bahwa dia akan dalam bentuk tiruan alih-alih sebagai dirinya yang sebenarnya, dia merasa jauh lebih aman. 3 pria dari aula pemasyarakatan tidak mengatakan apapun kepadanya sepanjang jalan, kesombongan dan penghinaan mereka baginya jelas-jelas menusuk. Dalam hati, Bai Xiaochun tertawa dingin pada mereka, bangga pada bagaimana orang-orang ini seperti burung pipit, tidak menyadari ada naga di tengah-tengah mereka. Tunggu sampai kamu melihat level basis kultivasi sungguhanku. Maka kalian bertiga akan takut mati. Bai Xiaochun tenggelam dalam pikirannya saat dia mengikuti mereka ke distrik barat, yang sangat berbeda dari distrik timur. Itu jauh lebih tenang, tempat yang dikunjungi beberapa orang, dan yang sebagian besar ditempati oleh anggota klan perempuan.
Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan terkejut dan kebingungan ketika dia dibawa ke sebuah rumah besar di sudut distrik. Itu tidak terlalu besar, dan hanya terdiri dari beberapa bangunan di sekitar halaman yang dipenuhi rumput liar. Itu adalah tempat yang suram yang tampaknya tidak ditempati. Ketiga pria itu berhenti di depan mansion. Masuk, kepala klan sedang menunggu di dalam. Dengan itu, mereka berbalik dan pergi. Mata Bai Xiaochun berkilauan, dia bisa merasakan aura samar di dalam mansion yang dia yakin milik seorang kultivator di pertengahan tahap jiwa Naschen. Jangan bilang dia menemuiku di sini karena dia ingin membunuhku. Bai Xiaochun sedikit terkejut, tetapi mengingat bahwa dia ada di sini dalam bentuk klon. Dirinya yang sebenarnya akan memiliki banyak waktu untuk melarikan diri jika segalanya berjalan salah. Karena itu, dia hanya berjalan ke mansion. Bai Hao, pikirnya, tuanmu akan memasuki situasi berbahaya ini untukmu. Aku ingin tahu persis bagaimana perasaan ayahmu tentangmu. Petik 2 titik titik. Saat memasuki gerbang utama, dia melihat seorang pria berdiri di halaman, menghadap darinya. Di sebelahnya ada sumur sederhana yang sedang dia lihat. Rambut pria itu sebagian besar hitam, tetapi memiliki beberapa helai putih di dalamnya. Meskipun dia tampak setengah baya, dia jelas sangat tua. Terlebih lagi, ada sesuatu yang suram dan keras tentang dirinya. Halaman itu tampak sama suramnya, dan ada tekanan yang membebani yang membuatnya terasa seperti badai hujan yang bisa pecah kapan saja. Bai Xiaochun menatap punggung pria itu, dan kemudian di sekitar halaman, di mana matanya melebar karena terkejut. Meskipun gulma mencekik tanah, mereka tidak bisa menutupi mainan kayu yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi daerah itu. Ada kuda kecil dan tentara, mainan kerincingan berbentuk drum dan pernak-pernik lainnya. Ada kecakapan dalam cara pembuatan mainan yang mengindikasikan bahwa itu bukan buatan manusia. Mereka tampak seperti pernak-pernik yang akan dibuat seorang ibu untuk anaknya. Ada juga beberapa item pakaian bobrok yang dulunya milik seorang anak yang tersebar di sudut-sudut. Adegan menyebar di depan Bai Xiaochun meninggalkannya dengan beberapa emosi yang sangat kompleks dan bahkan tak terlukiskan. Dia sebenarnya bukan Bai Hao, tetapi melihat semua mainan anak-anak ini membuatnya tiba-tiba merasa seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi dirinya. Ini pasti tempat Bai Hao tumbuh dewasa, pikirnya ketika dia berdiri di sana memandang mainan, bertanya-tanya apa yang akan dirasakan Bai Hao jika dia ada di sini. Hatinya sudah terasa seolah lebih berat dari sebelumnya. Ketika banyak emosi kompleks memenuhi hati Bai Xiaochun, pria yang berdiri di sana berkata, Kier memberitahu aku tentang bagaimana kamu curang dalam uji coba klan untuk peningkatan roh. Obat jiwa dan sulap api. Suaranya dingin, dan tidak mengandung sedikit pun emosi. Sepertinya dia sedang berbicara dengan orang asing. Bahkan ada nada memarahi pada kata-katanya, jenis yang akan digunakan untuk menegur seorang pelayan. Bai Xiaochun berdiri diam, tidak yakin harus berkata apa sebagai jawaban. Jadi, Bai Hao, gumamnya di dalam hatinya, ini ayahmu, ya. Ayah Bai Hao perlahan-lahan berbalik, mengungkapkan wajah dingin, tanpa ekspresi dan aura sedingin es. Cara dia memandang Bai Xiaochun membuatnya tampak seolah-olah sedang melihat seseorang yang belum pernah dia temui. Ketika dia terus berbicara, kata-katanya sedingin angin musim dingin. Ini juga bukan pertama kalinya kamu melakukan hal seperti ini. Aku dapat mentolerir kurangnya ambisi kamu, dan bahkan fakta bahwa kamu mencuri catatan penelitian Ki tentang api 15 warna. Tapi sekarang kamu sudah pergi dan ditipu. Petik 2 titik titik. Pada saat ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa sebelum kematiannya, Bai Hao pasti telah mengungkapkan kepada ayahnya bahwa ia berbakat menyulap api, dengan harapan memenangkan persetujuannya. Sedihnya, Bai Hao benar-benar naif dengan harapan seperti itu. Pria ini tidak akan memberi Bai Hao kesempatan seperti itu. Bahkan, mungkin saja dia tahu kebenaran masalah ini, namun tetap bertindak seperti ini. Kamu tidak hanya mempermalukanku, tapi kamu juga melanggar hukum klan. Menurut aturan, aku harus mengambil basis kultivasi kamu dan membuat kamu dilemparkan ke penjara iblis selama 10 tahun. Namun, mengingat kamu memiliki darah baik klan yang mengalir di pembuluh darah kamu, aku akan memaafkan kamu kali ini. Tetapi jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, aku pribadi akan membersihkan klan kami dengan mengeluarkan kamu dari itu. Niat membunuh di mata kepala klan sejelas hari, dan suaranya memotong sedingin angin musim dingin paling keras. Akibatnya, Bai Xiaochun merasakan ketakutan pahit yang sama dengan Bai Hao dalam situasi yang sama.
Kepala klan sepertinya tidak senang dengan bagaimana Bai Xiaochun berdiri di sana diam-diam. Kedipan kebencian melewati matanya saat dia menunjuk ke sumur. Disinilah ibumu meninggal. Ia terlahir sebagai gadis pelayan, dan setelah kematiannya, ia menjadi jiwa pelayan. Nasibnya adalah tunduk, dan sebagai anak haram, kamu perlu belajar melakukan hal yang sama. Menyerahkan, memahami, percikan kemarahan yang naik di hati Bai Xiaochun tidak mungkin untuk menekan. Melihat ke kepala klan, dia menjawab, tidak, aku tidak mengerti. Bab 593, Ayah Dingin Bai. Kemarahan yang membakar hati Bai Xiaochun dipicu oleh kasih sayang dan kesedihannya untuk Bai Hao. Meskipun dia baru saja mengatakan dia tidak mengerti, kebenarannya adalah bahwa dia mengerti persis apa yang sedang terjadi. Dikombinasikan dengan semua hal lain yang telah dia pelajari, situasinya sangat jelas. Mungkin kepala klan tidak selalu menyadari bahwa Bai Hao sangat berbakat dalam sulap api. Namun, setelah Bai Hao memberinya formula untuk nyala api 15 warna, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia tahu bahwa Bai Hao adalah penyihir api yang berbakat, dan juga tahu bahwa tidak ada kecurangan yang dilakukan dalam uji coba dengan api. Dia tahu semua hal ini di luar bayangan keraguan. Sebagai kultivator panggung Nas Chen Sol Pertengahan, dan kepala klan, dia bisa mendapatkan informasi tentang apapun yang dia inginkan di klan Bai semudah membalikkan tangannya. Faktanya, Bai Xiaochun tidak bisa membayangkan bahwa pria itu tidak mengetahui bagaimana Bai Hao dikejar dan dibunuh. Bukan saja dia menyadarinya, tetapi dia juga menutup mata terhadap apa yang terjadi. Dia telah menyangkal segala sesuatu tentang Bai Hao, dan bahkan mengalihkan semua prestasinya ke Bai Qi. Jelas, dia ingin Bai Qi melambung tinggi, terlepas dari harga yang harus dibayar, bahkan jika itu adalah kematian Bai Hao. Tidak mungkin lebih jelas bahwa kepala klan merasa bahwa Bai Hao sama berharganya dengan serangga, atau bahkan kurang. Adapun pertemuan khusus ini, tujuannya adalah untuk membuat Bai Hao menundukkan kepalanya dengan persetujuan. Dan untuk mengesankan kepadanya bahwa saat kritis ini bukan waktu untuk membuat keributan. Berdasarkan niat membunuh yang bisa dilihat Bai Xiaochun di mata pria itu, dia jelas ingin melihat Bai Hao keluar dari gambar untuk selamanya. Itulah alasan mengapa dia memilih lokasi ini untuk melakukan percakapan ini, untuk membuatnya sangat jelas bagi Bai Hao apa artinya mengirimkan. Kirim, dan hidup, menolak, dan mati. Pilihannya untuk berdiskusi di lokasi di mana ibu Bai Hao meninggal mengungkapkan betapa niat jahatnya. Dari sudut pandang pengamat, Bai Xiaochun tidak bisa menonton adegan bermain tanpa marah. Meskipun agak pada kemauan bahwa ia mengambil Bai Hao sebagai muridnya, pada saat ini, hatinya dipenuhi kesedihan dan kepahitan yang sama seperti yang dirasakan Bai Hao dalam hidup. Pada saat ini, dia merasa lebih serius dari sebelumnya tentang menjadi tuan Bai Hao. Meskipun Bai Xiaochun adalah tipe orang yang takut mati, dia adalah orang yang benar dan setia di tulangnya. Ketika teman-temannya menghadapi krisis yang mematikan, tidak masalah jika dia gemetar dan menangis karena ketakutan, dia akan selalu mengertakkan gigi dan kembali ke bantuan mereka. Sekarang Bai Hao telah menjadi muridnya, dia tidak akan menutup mata terhadap kesalahan yang dialami muridnya. Ini adalah kontradiksi yang ada dalam Bai Xiaochun, dalam ketakutannya akan kematian ada api semangat yang menyala-nyala. Kepala klan yang berdiri di depannya benar-benar dingin dan tanpa emosi, dan karena itu, Bai Xiaochun tidak dapat menahannya untuk berpikir bahwa keinginan mendalam Bai Hao untuk menyenangkan pria itu sama sekali tidak ada gunanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Jawab kepala klan, dingin di matanya semakin intens. Dia bahkan melepaskan beberapa kekuatan dari basis budidayanya, menyebabkan angin mencambuk sekitar halaman. Bai Xiaochun melotot marah pada kepala klan dan perlahan berkata, untuk lebih baik atau lebih buruk, aku darah dan dagingmu. Harimau tidak memakan anaknya sendiri, tetapi kamu. Petik 2. Sungguh kurang ajar. Kepala klan meraung dengan suara yang menggema seperti guntur. Niat membunuh di matanya menyala saat ia berjalan menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun balas menatapnya saat dia mendekat. Jika pria itu benar-benar menyerangnya, itu akan mempengaruhi rencananya untuk mendapatkan jiwa dewa. Namun, Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan apa yang baru saja dia miliki. Tepat ketika sepertinya situasi akan berubah menjadi bencana, kepala klan tiba-tiba mengerutkan kening. Berhenti di tempatnya, ia membuat slip giok dari tasnya.
Setelah memindai dengan akal ilahi, wajahnya berseri-seri. Beberapa saat kemudian, dia menatap Bai Xiaochun dengan jijik, menatapnya seolah-olah dia adalah mayat. Berbalik, dia pergi, meninggalkan satu kalimat berdering di halaman di belakangnya. Kamu akan terbunuh. Bai Xiaochun menyaksikan kepala klan menghilang dalam sorotan cahaya. Kemudian dia melihat sekeliling ke halaman, emosi kompleks bermain di hati dan pikirannya. Akhirnya, dia menghela nafas. Bai Hao. Bai Hao, jika rohmu ada di luar sana, kuharap kamu bisa melihat semua itu. Dengan itu, dia mengatur pakaian compang camping dan mainan yang lapuk, lalu memandang ke sumur. Setelah mengirim beberapa perasaan ilahi ke dalam, dia mengkonfirmasi bahwa tidak ada mayat di dalam, jadi dia diam-diam pergi dan kembali ke distrik utara. Di bawah Bai Klan terdapat katakombe yang luas, yang merupakan tempat kepala klan sekarang berdiri. Tangannya tergenggam, dan dia membungkuk di sebuah busur di depan sebuah pintu besar. Setelah waktu yang lama berlalu, suara kisi-kisi seorang lelaki tua bergema keluar dari pintu, setiap kata tampaknya mampu menyebabkan transformasi di langit dan bumi. Permintaanmu dari sebelumnya dikabulkan. Banyak terima kasih, Patriark. Kepala klan melakukan yang terbaik untuk menekan kegembiraan yang dia rasakan di dalam hatinya, dan bahkan memperdalam busurnya. Dia sangat sadar bahwa leluhur ini merujuk lebih dari sekadar membuka tanah leluhur. Dia juga setuju untuk memberikan jiwa dewa kepada Bai Qi. Tentu saja, tidak mungkin untuk membuka tanah leluhur hanya untuk Bai Qi. Siapapun di klan yang berada di bawah tahap Nas Chen Sol akan diizinkan untuk masuk. Mengingat seberapa besar Bai Klan, Patriark harus memberikan garis keturunan bantu kesempatan yang sama. Namun, ia secara alami memiliki cara untuk diam-diam memastikan bahwa hanya Bai Qi yang mendapatkan jiwa dewa. Kamu dipecat. Acara akan dimulai dalam 1 bulan. Petik 2 titik titik. Kepala klan mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan hormat mengambil cuti. Segera, berita tentang pembukaan tanah leluhur mulai menyebar melalui klan Bai. Semua anggota klan yang memenuhi persyaratan untuk masuk sangat bersemangat. Itu terutama benar ketika orang-orang mendengar bahwa roh dewa ada di tanah leluhur. Semua yang dipilih dari garis keturunan tambahan mulai tumbuh sangat bersemangat tentang prospek saling bersaing. Pembukaan tanah leluhur adalah masalah besar, dan pengadilan dengan api yang akan terjadi di dalam adalah sesuatu yang membuat seluruh Bai Klan terguncang. Dengan sangat meriah, semua persiapan berjalan. Nyonya Kai sangat senang, dan tidak bisa berhenti memikirkan prospek yang bagus untuk Bai Qi. Bai Qi sama-sama senang. Tentu saja, dia tutup mulut tentang perincian tertentu yang hanya bisa dia ketahui. Adapun semua yang lainnya dipilih dari garis keturunan tambahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek betapa bersemangatnya mereka untuk bergabung dalam kompetisi. Jiwa dewa itu milikku. Meskipun Bai Xiaochun telah menyadari bahwa tanah leluhur akan dibuka, dia belum tahu detailnya. Namun, mengingat betapa monumentalnya acara itu, ia segera belajar lebih banyak. Hampir sebulan sampai dibuka, pikirnya, matanya bersinar dengan antisipasi. Dia sudah muak dengan klan Bai, tetapi tahu dia harus menekan frustrasinya sampai tiba saatnya untuk benar-benar meluapkannya. Aku melakukan ini untukmu, Bai Hao. Aku akan mengejutkan seluruh klan ketika aku masuk ke tanah leluhur itu. Petik 2 titik titik. Meskipun ia merasa yakin bahwa tanah leluhur tidak akan sangat berbahaya, ia tahu bahwa jika kamu mencuri makanan dari mulut harimau, kamu hampir selalu berakhir dengan harimau yang marah mengejar kamu. Ketika dia bergerak di tanah leluhur, itu hanya akan menjadi awal dari situasi yang sangat berbahaya. Karena itu, dia harus benar-benar siap untuk tetap aman. Willens adalah tempat yang sangat besar. Aku hanya harus menunggu dan melihat berapa jauh Patriark Dewa Bai Klan akan mengejarku. Meledakkan pagoda penimbunan jiwaku dapat mengubah keseimbangan antara klan Bai dan 2 klan besar lainnya di daerah itu. Mari kita lihat apakah Patriark Dewa berani terus mengejar aku ketika dia menyadari itu. Tentu saja, selain Patriark, akan ada anggota lain dari klan Bai untuk berurusan dengan, termasuk para ahli Nas Chen Sol. Aku tidak bisa lalai. Meskipun Bai Xiaochun merasa gugup, dia sudah mengambil keputusan. Dia akan bergerak, dan kemudian melarikan diri segera. Selain itu, aku menolak untuk percaya bahwa Bai Klan tidak memiliki musuh. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia kembali ke kultivasinya. Hari-hari berlalu, tidak ada yang memperhatikannya, dan dia tidak meninggalkan gubuknya. Pil obatnya habis dengan cepat, namun, suatu hari,
ia membuat kemajuan besar dengan tendonnya yang abadi. Itu adalah terobosan total. Begitu dia menyelesaikan tingkat ketiga dari teknik hidup abadi yang tidak ada kematian, suara gemuruh memenuhi tubuhnya, dan cahaya keemasan menyebar. Menembus pakaiannya untuk memenuhi area tersebut. Pada saat yang sama, ia bisa dengan jelas merasakan sesuatu seperti beban seluruh gunung yang menekannya, yang tidak lain adalah belenggu ketiga. Dia mati-matian ingin menembus belenggu itu, untuk menghancurkan beban pegunungan yang menimpanya dan diubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa dia harus menunggu sampai dia membentuk Naschen Soul sebelum melakukan itu. Kekuatan yang akan dia miliki pada saat itu adalah satu-satunya cara dia bisa memecahkan belenggu. Bab 594, Penilaian selama upacara. Itu sama dengan level pertama dan kedua dari teknik Forever Life yang abadi. Tidak lama setelah melakukan kontak awal dengan belenggu, dimungkinkan untuk menggunakan kekuatan basis kultivasi untuk mematahkannya. Saat Bai Xiaochun duduk di sana tanpa bergerak, mata berkilauan, sosok bayangan kedua muncul di ruangan itu. Sosok itu bukanlah tiruan, melainkan sebuah bayangan yang diciptakan oleh manifestasi kecepatannya yang luar biasa. Bahkan, sosok itu tetap di tempat untuk waktu yang lama sebelum menghilang. Tidak perlu melakukan tes lagi. Dia dapat mengatakan bahwa kecepatannya telah menembus ke tingkat yang lain, dan meskipun dia tidak dapat menentukan dengan tepat seberapa cepat dia dapat bergerak. Dia tahu bahwa akan sulit bagi bahkan seorang deva untuk menangkapnya. The Unding Skin fokus pada pertahanan. Raja Surgawi yang abadi berfokus pada kekuatan. The Unding Tendon fokus pada kecepatan ledakan. Dalam hal ini, apa yang menjadi fokus tingkat keempat, tulang kematian. Pikiran seperti itu memenuhi Bai Xiaochun dengan antisipasi yang mendalam. Sayang sekali terlalu sulit untuk mengolah sebelum mencapai tahap jiwa Naschen. Ditambah lagi, sumber daya di Will Lens sangat kurang. The Unding Bones akan membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada Unding Tendon. Setelah berpikir lebih jauh, dia menekan kekecewaannya. Menyelesaikan kinya dan menjernihkan pikirannya, dia mulai menguatkan kemajuannya dengan tendon-tendonnya yang abadi. Sementara itu, hari yang ditentukan untuk membuka tanah leluhur semakin dekat. Pada saat yang sama, klan sedang bersiap untuk mengadakan upacara akbar untuk mempersembahkan korban kepada leluhur mereka. Ini adalah kebiasaan Bai klan, upacara seperti itu selalu diadakan ketika tanah leluhur akan dibuka. Selama upacara, semua anggota klan, tidak peduli dari garis keturunan mana mereka berasal, akan hadir. Selanjutnya, anggota tingkat tinggi klan akan melakukan penilaian terhadap anggota klan, dan memberikan hadiah kepada individu yang luar biasa. Seringkali, anggota klan lain akan diundang untuk menghadiri, dan biasanya, Raja Hantu Raksasa akan mengirim perwakilan untuk bergabung dengan perayaan. Lagi pula, itu bukan masalah sederhana untuk membuka tanah leluhur, dan itu hanya terjadi sesekali. Upacara diadakan sehari sebelum pembukaan tanah leluhur, di distrik pusat Bai Klan, di Aula Kuil Leluhur. Dua klan ahli nujum besar lainnya mengirim perwakilan, seperti halnya Raja Hantu Raksasa. Seluruh Bai Klan sibuk dengan aktivitas saat persiapan akhir dibuat. Aula Kuil di distrik pusat menampilkan alun-alun besar, yang di dalamnya telah dibangun gerbang batu besar. Gerbang itu diukir dengan gambar seorang pria parubaya, yang tatapan tegasnya tampak-tampak merendahkan semua ciptaan. Pria itu tidak lain adalah pendiri patriark dari klan Bai. Aula Kuil dikelilingi oleh kerumunan dari klan Bai, lebih dari 10.000 orang. Bahkan tidak ada cukup ruang untuk mereka di tanah, begitu banyak yang duduk di meja yang melayang di udara. Itu pemandangan yang bagus untuk diterima. Anggota yang lebih tua dari klan duduk paling dekat Aula Kuil, tersenyum di wajah mereka ketika mereka mengobrol dengan perwakilan dari klan lainnya. Semua orang hanya menunggu upacara dimulai. Nyonya Kai dan kaum wanita lainnya duduk di daerah mereka sendiri, di mana mereka berdengung dengan percakapan dan menjadikan diri mereka pusat perhatian. Bai Qi berdiri di tengah orang banyak seperti bintang di langit malam. Dia duduk dekat dengan Aula Kuil itu sendiri, dan dikelilingi oleh orang-orang penting, termasuk beberapa ahli nujum yang dipilih dari klan lain, dengan siapa dia terlibat dalam olok-olok hidup. Tentu saja, ada yang lain dari garis keturunan tambahan di dekatnya, tidak ada yang menonjol seperti Bai Qi, tetapi yang jelas istimewa. Salah satunya adalah wanita muda kelima yang Bai Xiaochun temui pada hari pertamanya di klan. Dia cantik,
dan meskipun kepribadiannya dingin, dikelilingi oleh banyak penggemar. Ada pria muda lain yang kira-kira seusia dengan Baiki. Dia tinggi dan berotot, dan tertawa keras yang menyebabkan semua orang menyukai dia, anggota klan atau tidak. Meskipun Bai Hao telah dilahirkan sebagai bajingan, dan memiliki posisi yang sangat rendah, dia masih memiliki darah Bai klan di dalam dirinya. Karena itu, ia juga diharuskan menghadiri upacara. Dia tidak bisa duduk di dekat aula kuil itu sendiri, melainkan, di salah satu meja yang melayang di udara. Begitu dia tiba, dia memperhatikan wanita muda kelima dan pemuda kekar. Selama berada di klan, dia telah belajar sedikit tentang mereka. Wanita muda kelima bernama Bai Yaner, dan bahkan dikenal di Giant Ghost City karena ketampanannya. Beberapa elit muda dari klan lain memperhatikan mereka. Adapun pria muda kekar itu, namanya adalah Bai Lei, dan dia dipilih dari salah satu garis keturunan tambahan. Meskipun basis budidayanya tidak setingkat dengan Baiki, ia masih dalam formasi inti. Bahkan, dia dan Baiki dianggap sebagai dua bintang klan. Namun, keduanya tidak rukun, fakta yang sudah dikenal di klan. Bersama-sama, ketiganya menjadi fokus banyak perhatian dalam upacara. Kalau bukan karena fakta bahwa itu dituntut darinya, Bai Xiaochun tidak akan datang. Ketika dia melihat sekeliling kerumunan, dia merenungkan rencananya untuk tanah leluhur besok. Aku harus menanam paku Murder Soul nanti hari ini, pikirnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah seseorang sedang menatapnya. Melirik ke sekeliling dengan santai, dia menyadari bahwa itu adalah Nyonya Kei, yang duduk bersama kaum perempuan lainnya, menatapnya dengan tajam. Dia berhasil menemukanku walaupun aku duduk sangat jauh, pikirnya, terkejut. Dia duduk dalam posisi yang sangat tidak mencolok, tempat yang seharusnya membuatnya sulit untuk melihatnya. Namun, Nyonya Kei berhasil menemukannya bahkan di tengah keramaian. Tanpa berpikir tentang hal itu, Bai Xiaochun memelototi Madam Kei dengan keganasan sehingga matanya melebar. Namun, sesaat kemudian, racunnya kembali. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, bunyi bel terdengar. Kerumunan dengan cepat terdiam. Pada saat yang sama, 3 sinar cahaya muncul di kejauhan. Di posisi terdepan adalah kepala klan, dan dia diapit oleh 2 orang tua dengan basis budidaya di lingkaran besar tahap jiwa Naschen. Mereka tidak lain adalah para tetua agung yang mengelola aula koreksi dan aula kehakiman. Setelah tiba di luar aula kuil, kepala klan mulai berbicara dengan suara keras, untuk semua anggota klan Bai yang telah berkumpul di sini hari ini. Semua anggota klan mendengarkan dengan penuh semangat, tetapi untuk Bai Xiaochun, dia tidak tertarik sama sekali, dan hanya menutup matanya. Segala macam detail rumit tentang tanah leluhur dijelaskan, hal-hal yang tidak benar-benar memengaruhi sebagian besar anggota klan. Hanya tokoh-tokoh luar biasa yang berencana untuk berpartisipasi dalam acara tersebut yang perlu mendengarkan. Kadang-kadang, bel berbunyi, menyebabkan riak menyebar melalui langit yang dipenuhi awan, dan membuat tanda keberuntungan. Bai Xiaochun akan membuka matanya sesekali. Merasa seperti bersembunyi abadi di dunia biasa, dia akan berpikir, aku telah menyaksikan kacamata yang jauh lebih besar dari ini sebelumnya. Beberapa jam berlalu, dan malam tiba. Pengorbanan untuk para leluhur selesai, dan lonceng mulai berdering lagi. Bai Xiaochun menguap dan membuka matanya. Setelah sampai pada asumsi bahwa semuanya telah berakhir, dia bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itulah kakek tua yang bertanggung jawab atas Hall of Justice, yang duduk di depan gerbang batu besar, tertawa kecil. Baiklah, baiklah, katanya. Karena kepala klan bersikeras, dan tidak ada orang lain yang akan mundur, kurasa aku akan melakukan penilaian kali ini. Tawa kakek tua itu nyaring, dan didukung oleh kedalaman basis kultivasinya. Menyebabkan riak ilusi untuk menyebar ke segala arah. Bahkan ada awan jiwa yang berputar-putar di sekitarnya saat dia berbicara. Tampak penghormatan dapat dilihat di mata anggota klan saat mereka menatapnya. Bahkan perwakilan dari klan Ain dan utusan dari Giant Ghost City memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Ketika Bai Xiaochun merasakan fluktuasi basis kultivasi pria tua itu, dia menatapnya dengan ekspresi serius. Dia jelas setengah langkah ke alam Deva, mirip dengan Bai Lin. Lebih jauh lagi, dari fluktuasi kekuatan jiwa yang keluar darinya, dia jelas seorang ahli nujum. Dia kemungkinan berada di peringkat terestrial, dengan keterampilan mendalam dalam necromancy. Itu akan menjelaskan mengapa begitu banyak jiwa muncul di gema suaranya.
Bahkan ketika Bai Xiaochun merenungkan masalah ini, kakek tua terus berbicara. Pahlawan muda dari Bai Clan, kalian semua sadar bahwa puncak tertinggi dari peningkatan roh adalah peningkatan 3 kali lipat legendaris, sesuatu yang tidak pernah ada yang benar-benar dicapai. Bahkan 20 peningkatan roh hampir tidak pernah terjadi. Karena itu, aku ingin menanyakan kepada kamu semua pertanyaan ini, apa yang menurut kamu akan terjadi pada bulu sederhana ini jika mendapat tambahan 30 kali lipat? Sambil tersenyum, ia mengangkat bulu. Kelihatannya benar-benar biasa, kurang dalam apapun yang dapat dianggap tidak biasa. Itu benar-benar hanya bulu sederhana. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan itu. Berdasarkan keahlian kamu dalam peningkatan semangat, pertimbangkan pertanyaan itu sejenak. Bagaimanapun, ada beberapa hal dalam hidup yang tidak akan pernah menjadi kenyataan kecuali jika kamu merenungkannya lebih dalam. Bab 595, Gigit Lidahku. Saat kata-kata Grand Elder bergema, anggota klan yang berkumpul di aula kuil semua memandang dengan ekspresi serius. Rupanya, banyak pertimbangan telah dimasukkan ke dalam bagaimana penilaian ini akan dilakukan. Tidak ada jawaban yang pasti, sebaliknya, setiap respons akan didasarkan pada beragam pengalaman dan keahlian masing-masing orang dalam peningkatan semangat. Dengan demikian, ini akan menjadi ujian sejati tingkat pencerahan setiap individu. Pertanyaan itu juga menyentuh masalah sulap api dan pengobatan jiwa. Meskipun dua lainnya adalah cabang studi yang berbeda, kemampuan seseorang dalam hal itu akan mempengaruhi pemahaman seseorang tentang peningkatan semangat. Karena itu, walaupun pertanyaannya tampak sederhana, itu sebenarnya sangat rumit. Lebih jauh, itu persis seperti yang dikatakan kakek tua, jika seseorang tidak berani merenungkan hal-hal tertentu, maka mustahil untuk mewujudkannya. Dalam beberapa hal, pertanyaannya sebenarnya berkaitan dengan dao setiap orang. Bukan hanya anggota biasa dari klan Bai yang tiba-tiba terlihat sangat bijaksana. Para tetua klan dan kepala klan semua tampaknya mempertimbangkan pertanyaan itu juga. Bahkan perwakilan dari dua klan lain dan utusan dari Giant Ghost City semua duduk di sana dalam perenungan yang tenang. Lebih jauh lagi, dari sifat pertanyaan, adalah mungkin untuk melihat bahwa Grand Elder dari Hall of Justice memiliki keterampilan yang sangat mendalam dalam peningkatan roh. Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Daerah di luar gerbang batu benar-benar sunyi, sampai pada titik di mana mungkin untuk mendengar jatuhkan pin. Semua orang mempertimbangkan pertanyaan penilaian. Jenis penilaian ini adalah kebiasaan selama upacara pengorbanan leluhur di klan Bai. Secara teoritis, pertanyaan itu ditujukan kepada semua orang, tetapi kenyataannya adalah hanya beberapa orang yang benar-benar akan berbicara dan menjawabnya. Biasanya, yang dipilih dari garis keturunan tertentu akan mewakili garis darah itu untuk berbicara sebagai jawaban. Seperti yang bisa dibayangkan, persaingan antara berbagai garis keturunan dalam hal ini sangat sengit. Tentu saja, para tetua klan sadar akan hal itu, dan benar-benar mendorong kompetisi. Selama kompetisi seperti itu tetap terkendali, itu adalah cara untuk memastikan bahwa darah klan dipompa kuat dan keras di pembuluh darah anggota klan. Bai Xiaochun memutar matanya, bagi yang lain, pertanyaan ini akan sulit dijawab, terutama karena tidak ada cara untuk membuktikan apakah ia benar atau salah. Tetapi bagi Bai Xiaochun, itu terlalu sederhana. Lagi pula, dalam percobaan dengan api di labirin, ia secara pribadi melakukan peningkatan roh jauh melampaui tingkat 20 kali lipat. Meskipun dia belum mencapai tingkat ke-30, dia telah melihat petunjuk yang mengarah ke hasilnya. Bersihkan tenggorokannya, dia berpikir, jika aku menjawab pertanyaan ini, itu benar-benar akan curang. Meskipun dia ingin memberikan respons dan melihat apa yang terjadi, dia percaya dirinya adalah orang yang jujur dan jujur. Lebih jauh lagi, terlepas dari kenyataan bahwa ia dapat menipu jika perlu, dalam hal ini, itu tidak akan sangat membantu, dan pada kenyataannya dapat menyebabkan lebih banyak kecurigaan terhadap dirinya. Dengan pikiran seperti itu di benaknya, dia menguap dan berpura-pura tidak mendengarkan. Setelah beberapa saat, kakek tua dari Hall of Justice memandang berkeliling ke anggota klan yang berkumpul, tersenyum, dan berkata, siapa yang ingin menjawab dulu? Setelah keheningan yang lama, salah satu pemuda duduk di sebelah Baiki, yang juga anggota garis keturunan langsung, bangkit berdiri dengan mata berkilauan. Senior, aku Bailey, dan aku ingin menjawab pertanyaan itu. Seketika, semua anggota klan yang hadir memandang ke atas.
Ketika mereka mengidentifikasi siapa yang berbicara, itu mungkin untuk melihat ekspresi cemoohan, kecemburuan, kedinginan, dan berbagai emosi lainnya. Adapun para tetua klan, beberapa tampak bosan, sedangkan yang lain mengangguk mendukung. Kepala klan mengangguk sedikit. Bai Xiaochun menatap pemuda itu dari sudut matanya, ingin tahu apa yang akan dikatakannya. Bai Li sangat senang menjadi pusat perhatian, dan sudah senang dia berbicara lebih dulu. Setidaknya, ia akan mendapat sedikit perhatian dari generasi senior. Membersihkan tenggorokannya dan memasang ekspresi sangat serius ke wajahnya, dia berkata, "Senior, berdasarkan pemahaman aku. Jika kamu melakukan peningkatan semangat 30 kali lipat pada bulu itu, kemungkinan besar akan berubah menjadi harta yang berharga. Bahkan, menyebutnya harta yang berharga mungkin akan menjadi pernyataan yang meremehkan." Petik 2 titik titik. Dengan itu, pria muda itu menatap gugup pada Grand Elder dari Hall of Justice. Namun, sebelum kakek tua itu bahkan bisa mengatakan apa-apa, riak-riak tawa menyebar ke seluruh hadirin. Banyak kepala yang gemetaran bisa dilihat, serta tawa cemoohan. Apa banyak sampah? Bahkan orang tolol pun bisa menebak bahwa objek biasa yang menerima peningkatan semangat 30 kali lipat akan menjadi harta yang berharga. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Bai Xiaochun saat dia melihat Bai Li. Adapun Bai Li, dia bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, dan tawa, dan segera, wajahnya berubah merah. Adalah hal yang berani untuk berbicara terlebih dahulu, kata kakek tua, tersenyum. Alih-alih menawarkan penilaian, dia melihat sekeliling dan berkata, apakah ada orang lain yang mau memberikan jawaban? Bai Li duduk, terlihat sangat malu. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa jawabannya sebagian besar adalah trik yang murah, tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian, dan dari apa yang bisa dia katakan, itu berhasil. Ketika dia memikirkan hal itu, suasana hatinya meningkat, dan dia bahkan merasa cukup senang. Karena Bai Li berani berbicara, lebih banyak anggota klan di antara penonton mulai melakukan hal yang sama. Grand Elder, aku berpikir bahwa setelah melakukan peningkatan semangat 30 kali lipat pada bulu, itu akan menjadi luar biasa. Mungkin akan cukup besar untuk menghilangkan matahari dan bulan. Petik 2 titik titik. Grand Elder, aku bertaruh bulu itu akan berubah menjadi kipas. Penggemar berbulu yang bisa mengguncang surga dan bumi. Petik 2 titik titik. Grand Elder, dalam penilaianku, jika kipas itu mendapat tambahan 30 kali lipat, itu mungkin akan menjadi pedang bulu yang bisa mendominasi segalanya. Belum tentu. Grand Elder, aku pikir bahwa kipas berbulu akan menjadi tanda pemeteraian yang bisa kamu gunakan untuk menumbuhkan sayap. Petik 2 titik titik. Jawaban dan penjelasan dari segala macam memenuhi udara. Tetua klan tersenyum dan mendengarkan, mengangguk sesekali, tetapi kebanyakan hanya duduk di sana dengan tenang. Adapun Grand Elder dari Hall of Justice, ekspresinya sama seperti sebelumnya sepanjang waktu. Dia tampaknya merenungkan semua jawaban yang diberikan, tetapi tidak menganggapnya serius. Bai Xiaochun, di sisi lain, harus menahan diri dari melompat untuk mengoreksi orang. Mengingat betapa menakjubkannya dia, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk pamer, yang merupakan salah satu hiburan favoritnya. Namun, dia menekan dorongan itu dengan setiap jawaban yang dia dengar. Aku harus menggigit lidahku, katanya pada dirinya sendiri. Tidak ada gunanya terjun ke percakapan. Tidak ada gunanya sama sekali. Akhirnya, salah satu dari dua bintang yang sedang naik daun, Bai Lei, melonjak berdiri. Segera, semua orang terdiam, dan semua tatapan datang untuk diperbaiki padanya. Bahkan Bai Qi melihat ke atas, matanya menyipit. Perwakilan dari dua klan lain dan utusan dari Giant Ghost City semua sadar akan reputasi Bai Lei di klan, dan juga sangat tertarik untuk melihat apa yang akan dikatakannya. Grand Elder, Junior tidak terlalu ahli dalam peningkatan roh. Berdasarkan apa yang aku ketahui, sulit bagi aku untuk menebak akan jadi apa bulu bertingkat 3 kali lipat. Namun, aku bisa membayangkan bahwa setelah peningkatan ke-30, bulu mungkin menjadi semacam roh. Ada arwah api dan arwah kayu di dunia, jadi mungkin ada juga arwah bulu. Kata Bai Lei menyebabkan banyak di antara hadirin terlihat terkejut atau tergerak. Mata para tetua berkilauan, dan banyak senyum bisa terlihat di wajah mereka. Adapun Grand Elder dari Hall of Justice, dia benar-benar mengangguk untuk pertama kalinya. Anggukan itu memancing respon yang cukup dari berbagai anggota Bai Clan, dan diskusi segera pecah di kerumunan. Bai Xiaochun menatap Bai Lei dengan rasa ingin tahu.
Meskipun jawaban, Roh Bulu, tidak sepenuhnya benar, itu sebenarnya lebih sesuai dengan kebenaran daripada jawaban lain sejauh ini. Ketika penonton berbicara tentang apa yang baru saja dikatakan Bailey, beberapa anggota klan berbicara untuk memberikan jawaban mereka sendiri. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Bailey, dan banyak yang jelas hanya variasi dari apa yang dia katakan. Semua tetua klan semuanya orang yang cerdik, dan langsung menyadari hal ini. Akhirnya, wanita muda kelima bangkit, membungkuk, dan kemudian memberikan jawaban sederhana yang menarik banyak perhatian. Grand Elder, kupikir itu akan menjadi pelangi. Aku tahu bahwa bulu dan pelangi tidak harus saling terkait, tetapi aku masih berpikir bahwa pelangi adalah jawabannya. Ketika dia duduk kembali, kakek tua itu mengangguk, dan untuk pertama kalinya, memberikan umpan balik. Apapun dan semuanya mungkin. Bukan jawaban yang buruk. Pada titik ini, mata kakek tua itu tertuju pada Baiki. Jelas, dia penasaran apa yang akan dikatakan orang nomor satu yang dipilih di Bai Klan sebagai jawabannya. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang melihat Baiki. Tetua klan lainnya, serta banyak anggota klan biasa, semua menunggu jawabannya. Mempertimbangkan berapa banyak orang yang telah berbicara sejauh ini, sudah waktunya baginya untuk berbicara. Melihat begitu banyak mata yang tertuju padanya, Baiki tersenyum tipis dan kemudian bangkit. Setelah membungkuk kepada Grand Elder dari Hall of Justice, dia mendongak, mata berbinar-binar dengan kepercayaan diri sepenuhnya. Sinar bangga bisa dilihat di mata Nyonya Kai, dan antisipasi bahkan terlihat dalam ekspresi kepala klan. Dari tampilan lembut di mata kepala klan, jelas bahwa dia memandang Baiki berbeda dari yang lain. Fifth Junior Sis dan Junior Brother Lei keduanya memberikan sebagian dari jawabannya. Mungkin itu agak menyesatkan bagi aku untuk menunggu begitu lama untuk memberikan jawaban aku harap kamu semua bisa memaafkan aku. Peningkatan semangat adalah salah satu dasar budidaya di Willlands, dan dapat memanifestasikan variasi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah peningkatan 20 kali lipat, memang mungkin bulu menjadi pelangi atau roh bulu. Namun, ada lebih dari peningkatan 30 kali lipat dari itu. Baiki tampak sangat bersemangat, dan tampak sangat menawan saat dia berdiri di sana, seorang diri melampaui semua anggota klan lain di generasinya. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi setelah peningkatan 30 kali lipat. Namun, aku 80% yakin bahwa bulu itu akan menjadi burung yang benar dan hidup, burung phoenix yang bisa menari di surga tertinggi. Yang paling terkemuka di antara semua burung di dunia. Bab 596, Jawaban Bai Xiaochun. Baiki berbicara dengan keras dan jelas, dan bahkan mendukung suaranya dengan kekuatan basis kultivasi yang luar biasa. Akibatnya, segala sesuatu di daerah itu bergetar, dan awan di langit malam bergolak dengan cara yang mengejutkan. Hampir seolah-olah langit dan bumi membenarkan bahwa jawabannya benar. Wajah-wajah anggota klan di daerah itu semua berkedip, dan banyak yang tiba-tiba tampak terkesan dengan wawasan baru. Mata bersinar yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Baiki. Seekor phoenix yang bisa menari di surga tertinggi, yang paling terkemuka di antara semua burung di dunia. Jawaban ini, petik 2 titik. Kenapa aku tidak memikirkan jawaban seperti itu? Aku tidak akan pernah berani berpikir seperti itu. Bagaimana mungkin satu bulu benar-benar berubah menjadi makhluk hidup? Petik 2 titik. Wanita muda kelima itu gemetar, sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Adapun Bailey, meskipun tangannya mengepal tinju, di dalam dia mendesah. Dia tahu bahwa keterampilannya sendiri dalam peningkatan roh tidak cocok dengan Baiki, dan bahwa jawaban Baiki pasti menjadi legenda di klan. Tatapan Bai Xiaochun menajam saat dia memandang Baiki. Meskipun jawabannya bukan jawaban yang benar, itu menunjukkan bahwa Baiki sudah mulai menempa jalan peningkatan semangatnya sendiri. Sayangnya, itu masih salah, pikirnya. Bai Xiaochun tahu bahwa tidak masalah bahwa Baiki mulai menempa jalannya sendiri. Pada akhirnya, jalan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Wajah Nyonya Kai memerah karena bangga dan gembira saat dia melihat Baiki. Fakta bahwa matahari klan yang menyala-nyala ini adalah putranya sendiri membuatnya merasa sangat senang. Dan kemudian ada kepala klan, yang adalah ayah Baiki. Dia tampak sangat puas, jelas, Baiki pasti putra kilin dari klan sejauh yang dia ketahui.
Para tetua lainnya tampak tersentuh dan bahkan dikejutkan oleh jawaban Baiki. Bahkan, Grand Elder dari Hall of Justice sebenarnya berdiri. Sambil tersenyum, dia berkata, luar biasa. Kamu benar-benar adalah putra kilin dari klan Bai. Sejujurnya, aku tidak bisa mengatakan apakah jawaban kamu benar atau tidak, tetapi apa yang bisa aku katakan adalah bahwa keberanian kamu adalah tipe yang dapat mendominasi gunung dan sungai. Kakek itu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan sungguh-sungguh. Ujian di matanya jelas, jawaban Baiki sejalan dengan apa yang sudah dipahami kakek tua tentang peningkatan semangat. Berdasarkan keterampilan yang telah ia kembangkan, ia telah lama memahami bahwa peningkatan roh dipecah menjadi bidang yang berbeda. Kemampuan untuk membuat pelangi atau roh bulu adalah satu ranah, tetapi seperti yang dikatakan Baiki, jelas ada ranah yang lebih tinggi. Melihat ke atas dengan senyum pada kepala klan, Grand Elder mengatakan, tidak heran Patriark telah menyukai Baiki. Itu akan menjelaskan mengapa dia setuju untuk membuka tanah leluhur baginya. Dalam hal pencerahan peningkatan semangat dan bakat laten, dia jelas luar biasa. Petik 2. Dia tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu, Grand Elder, kata ketua klan. Bocah itu masih membutuhkan lebih banyak pelatihan. Namun, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan betapa senangnya dia. Menimbang bahwa Grand Elder telah menyetujui jawaban Baiki, anggota klan lainnya mulai mengangkat suara mereka sebagai pujian. Itu adalah hiruk-pikuk yang menggelegar yang memenuhi daerah itu, menyebabkan Baiki menarik napas karena terkejut, dan meninggalkan Nyonya Kei yang tampak bergerak. Matanya bersinar dengan tingkat kebanggaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bajingan Bai Hao itu mungkin bagus dalam peningkatan semangat, pikirnya, tapi dia jelas tidak sebagus Kierku. Satu-satunya perbedaan adalah Ki tidak ingin menunjukkan keahliannya yang besar. Petik 2. Bai Xiaochun sama sekali tidak terkesan dengan bagaimana semua orang tampaknya menjilat Baiki. Faktanya, dia tidak bisa menahan diri dari menguap secara terbuka. Tuan muda tidak ingin tenggelam ke level kamu, pikirnya, kalau tidak, aku akan mengungkapkan jawabannya dengan keras, dan semua rahang kamu akan jatuh. Sekarang, penilaian yang disebut ini menjadi sangat membosankan sehingga dia benar-benar bertanya-tanya kapan semuanya akan berakhir begitu saja. Namun, pada saat itulah Baiki yang sombong dan ramah memandang ke kerumunan dan kebetulan melihat Bai Hao menguap. Malis berkilauan di matanya, dia tertawa keras. Bai Hao, serunya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berbakat dalam peningkatan semangat? Semua orang memberi jawaban untuk penilaian, mungkin kamu ingin melakukan hal yang sama. Ayo, mari kita dengarkan. Tidak perlu merasa malu. Senyum penuh teka-teki bisa terlihat di wajah Baiki. Dia benar-benar terdengar seperti kakak lelaki yang menawarkan sedikit dorongan semangat kepada adik lelakinya. Namun, tujuannya yang menyeramkan jelas untuk mempermalukan Bai Hao. Dia jelas sangat yakin bahwa jawaban yang dia berikan tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk mengatakan sesuatu yang berharga. Setiap jawaban yang diberikan harus menyentuh sesuatu yang tidak penting, atau sesuatu yang jasmani. Oleh karena itu, sejauh Baiki tahu, tidak peduli apa jawaban yang diberikan Bai Hao, dia bisa menuduhnya menyalin jawaban sendiri. Lalu dia bisa bertindak seperti kakak laki-laki dan secara terbuka mengajar Bai Hao pelajaran lain. Itu sekali lagi akan menyebabkan Bai Hao kehilangan sejumlah besar wajah di depan klan. Selain itu, karena dia sudah dinyatakan bersalah selingkuh, maka ketika tanah leluhur dibuka dan Baiki menemukan alasan untuk membunuhnya, tidak ada yang akan berpikir untuk mengeluh. Begitu kata-kata meninggalkan ngengat Baiki, semuanya menjadi sunyi, dan semua mata beralih ke Bai Xiaochun. Bai Hao tidak lebih dari seorang kultivator pendirian yayasan. Apa jawaban yang mungkin bisa dia berikan yang layak didengarkan? Aku akan mengatakan ada peluang 80 hingga 90% dia hanya akan keluar dan menolak untuk mengatakan apapun. Petik 2. Tonton, aku bertaruh dia berkata bahwa itu akan menjadi seekor phoenix yang bisa menari di surga tertinggi, yang paling utama di antara semua burung di dunia. Itu akan mendorong batas-batas rasa tidak tahu malu, bukan? Petik 2. Kamu tak pernah tahu, dia menipu jalannya ke peringkat 1 dalam ketiga percobaan klan dengan api. Itu saja menunjukkan kepada kamu betapa Bai Hao yang tak tahu malu. Adalah hal yang baik Baiki menempatkan kebenaran di atas ikatan keluarga, dan menghapus namanya dari prasasti batu. Petik 2. Meskipun sebagian besar tatapan itu adalah cemoohan dan penghinaan, ada beberapa yang tampaknya mengandung rasa kasihan pada kebencian yang ditampilkan oleh Baiki.
Wanita muda kelima dan Bai Lei adalah di antara mereka yang melihat Bai Hao dengan kasihan. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang mengenalnya dengan baik, fakta bahwa Bai Qi sangat membencinya membuatnya mendapatkan simpati. Sayangnya, tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikan apa yang terjadi saat ini, tidak ketika Bai Qi berada di puncak kejayaan. Hanya butuh waktu sejenak bagi Nyonya Kai untuk menyadari apa yang sedang dilakukan putranya. Meskipun dia agak khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, dia mempercayai penilaian Bai Qi, dan dengan demikian, menatap Bai Xiaochun dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Ekspresi tenang memenuhi mata kepala klan, seolah-olah dia tidak tahu apa yang Bai Qi rencanakan. Saat dia memandang Bai Xiaochun, para tetua klan lainnya melakukan hal yang sama, mata mereka berkedip karena geli ketika mereka bertukar pandangan diam. Adapun Grand Elder dari Hall of Justice, dia bukan anggota lingkaran klan tetua resmi, dan meskipun dia tidak bisa dikatakan sepenuhnya tidak memihak dalam semua urusan klan, dia mendekati. Sambil tersenyum, dia memandang Bai Hao, yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya. Bai Xiaochun mengerutkan kening saat dia mempelajari senyum ganas Bai Qi. Perlahan, mata Bai Xiaochun sendiri berubah menjadi lebih dingin saat dia menyadari betapa keji Bai Qi sebenarnya. Sebelumnya, dia telah merencanakan untuk tetap bersikap rendah hati, tetapi sekarang Bai Qi akan bertindak terlalu jauh dengan memaksakan tangannya, sepertinya dia tidak punya pilihan. Karena Bai Qi merasa ingin bunuh diri, Bai Xiaochun akan menghargai keinginannya. Mendengus dingin, dia bangkit. Saat dia melakukannya, cemoohan di antara para penonton menjadi semakin kuat. Dia benar-benar berdiri, bukankah ini lucu? Mari kita lihat bagaimana dia menyalin jawaban, burung, Bai Qi. Petik 2 titik titik. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bai Hao, anak haram, berani bersaing dengan yang terbaik di klan. Petik 2 titik titik. Orang-orang seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menipu. Dia memalukan bagi seluruh klan Bai. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mendengar hal-hal yang orang katakan. Dia bisa melihat racun di mata Nyonya Kai, dan dinginnya kepala klan. Dia juga melihat ekspresi di wajah para tetua klan. Dari catatan khusus adalah bahwa tidak ada yang melakukan apapun untuk menghentikan pembicaraan yang mengejek. Bahkan, hampir semua orang di klan berbicara mencemoohnya. Adapun perwakilan dari dua klan lain dan utusan dari Giant Ghost City, mereka jelas terkejut oleh keributan, dan sedang melihat Bai Xiaochun. Namun, terlepas dari semua hal ini, Bai Xiaochun tidak merasa marah. Sambil mengangkat dagunya, dia memandang ke arah kerumunan seolah-olah mereka adalah sekelompok burung pipit yang bisa dihancurkan sampai mati dalam sekejap mata. Sambil mengibaskan lengan bajunya dengan sangat bangga dan menyendiri, dia menunjuk Bai Qi dan menggeram, aku tidak ingin mengatakan apa-apa, tapi karena kamu datang padaku untuk terlihat terhina. Kamu penjahat, maka aku akan melakukan apa saja bahwa. Mata Bai Qi berkedip dengan niat membunuh saat dia tertawa dingin. Apapun jawaban yang kamu ajukan akan tampak luar biasa bagimu, tetapi akan terdengar seperti seonggok omong kosong anjing bagiku. Bai Xiaochun mengayunkan lengan bajunya lagi. Meskipun ia hanya melepaskan fluktuasi basis budidaya yayasan pendirian, itu pasti membuatnya tampak seperti tokoh besar. Baiklah, aku akan memberitahumu jawaban yang benar untuk pertanyaan peningkatan semangat 30 kali lipat. Bulu yang satu itu akan menjadi dunianya sendiri. Bahkan, apapun yang menerima peningkatan roh 30 kali lipat akan menjadi dunianya sendiri. Suara Bai Xiaochun menggelegar seperti guntur, menyebar ke segala arah dan menembus ke hati semua anggota klan. Jawabannya sepertinya memancing reaksi dari hukum magis langit dan bumi. Suaranya seperti guntur surgawi yang mengguncang segala sesuatu di daerah itu, benar-benar menghancurkan lapisan awan di atas. Cahaya malam tumpah dari atas, memandikan Bai Xiaochun dalam kecerahan, menyebabkan dia tiba-tiba memancarkan udara yang sangat mendalam. Menanggapi kata-katanya, mata banyak anggota klan melebar. Mereka merasa seolah-olah pikiran mereka disambar petir, dan bahkan Bai Qi mulai menggigil ketika ekspresi yang sangat tidak sedap dipandangi menutupi wajahnya. Bai Qi tidak pernah membayangkan Bai Hao akan memberikan jawaban seperti ini. Bahkan tidak perlu untuk mencoba membandingkannya dengan jawabannya sendiri. Terlepas dari apakah jawaban itu benar atau tidak, siapapun dapat melihat bahwa jawabannya jauh melampaui jawaban orang lain yang hadir. Dan telah menghancurkan jawabannya sendiri menjadi berkeping-keping.
Bab 597, dihukum karena hukum. Betapa mengejutkan, hanya perlu satu saat singkat untuk semua mulut dibungkam. Beberapa orang mengolok-olok Bai Hao, yang lain mengejeknya. Beberapa terlihat bosan, yang lain menikmati kegembiraan. Tetapi pada saat ini, semua orang tampak seperti patung membeku di tempat dengan kaget. Saat momen berlalu, dan orang-orang mulai pulih, suara terengah-engah bisa terdengar. Ekspresi terkejut dan tidak percaya bisa dilihat di mana-mana. Adapun wanita muda kelima dan Bai Lei, mereka jelas terhuyung-huyung keheranan, dan menatap Bai Xiaochun dengan sangat tidak percaya. Kesunyian hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, meskipun, sebelum seluruh klan meletus menjadi keributan besar. Orang-orang melompat berdiri, menatap Bai Xiaochun dengan kaget dan emosi campur aduk lainnya. Segera, bahkan ada ekspresi kekaguman. Jawaban itu, melampaui semua jawaban yang lain. Surga, apakah itu benar-benar Bai Hao? Bai Hao yang menyedihkan dan tidak berguna. Ini akan menjadi dunianya sendiri, ini, jenis keberanian ini, jenis yang dapat mendominasi gunung dan sungai, bagaimana mungkin? Petik 2 titik. Dunia, seluruh dunia, pasti itu. Itu pasti jawaban yang benar. Petik 2 titik. Bagaimana ini mungkin? Bai Xiaochun hanya berdiri di sana, fokus dari semua perhatian. Meskipun secara fisik ia tidak terlalu mengesankan, ada sesuatu yang biasa dan bahkan transenden tentang bagaimana ia membawa dirinya sendiri. Saat ini, tidak ada yang melihat Bai Qi. Kata-kata Bai Xiaochun telah benar-benar memudarnya, mencuri semua gunturnya. Bai Xiaochun sekarang tampak benar-benar mempesona, seolah-olah semua kemuliaan selalu menjadi miliknya sejak awal. Wajah Bai Qi kehabisan darah, dan meskipun dia ingin menawarkan jawaban, dia segera menyadari tidak ada yang bisa dia katakan. Setelah mendengar jawaban yang baru saja diberikan, dia menyadari bahwa, untuk beberapa alasan, dia tahu itu benar. Dia bukan satu-satunya yang memiliki kesadaran seperti itu. Para tetua klan semua jelas tergerak, dan menatap Bai Xiaochun dengan ekspresi takjub. Beberapa dari mereka bahkan bangkit dengan takjub. Kakek tua dari aula pengadilan bergetar, dan bahkan bibirnya bergetar kaget. Sinar auguri bisa dilihat di matanya, dan napasnya datang dengan celana compang camping, bahkan basis budidayanya tidak stabil. Dia memiliki pandangan di wajahnya yang mengatakan dia baru saja dipukul dengan pencerahan sempurna, seolah-olah dia sekarang bisa melihat semuanya dengan jelas. Segera, ekspresi kegembiraan memerah muncul di wajahnya. Madam Kai dan kepala klan terpukul paling dalam. Adapun kepala klan, dia tidak yakin harus berpikir apa. Namun, melihat Bai Hao berjemur dalam kemuliaan bersinar tidak membuatnya merasa sedikit bersyukur. Sebaliknya, amarah mulai meluap dalam dirinya. Menurut perkiraannya, dia hanya melihat seorang anak yang tidak berbakti, yang menyebabkan niat membunuh muncul dalam dirinya. Bai Hao yang lebih luar biasa terbukti, semakin terasa kepada kepala klan seperti dia ditampar. Saat dia memandang Bai Xiaochun, api amarah bisa terlihat jelas di matanya. Namun, dia dengan cepat menutupi mereka, lagi pula, dia adalah kepala klan. Kepala klan berhasil menekan amarahnya, tetapi Nyonya Kai sepenuhnya tidak mampu melakukannya. Satu jawaban sederhana Bai Xiaochun telah membalikkan seluruh situasi, dan mencuri semua kemuliaan dari Bai Qi. Ketika dia melihat betapa pucatnya wajah Bai Qi, itu memenuhi hatinya dengan rasa sakit, dan menyebabkan kebenciannya pada Bai Hao tumbuh lebih tinggi. Hokwas lengkap, teriaknya. Bai Hao, kamu bajingan kurang ajar, tutup mulut. Kawan, bawa bajingan ini pergi dan bunuh dia dalam jiwa dan raga. Nyonya Kai sepertinya benar-benar kehilangan akal. Sebagian besar penjaga klan di daerah itu jelas ragu-ragu tentang apakah atau tidak untuk mengikuti perintahnya, tetapi beberapa dari mereka mengertakkan gigi dan mulai berjalan menuju Bai Xiaochun. Tapi kemudian, Bai Xiaochun berputar untuk menghadapi Nyonya Kai dan berkata, satu-satunya yang kurang ajar di sini adalah kamu. Ini adalah upacara Bai Klan, dan aku anggota dari Bai Klan. Aku hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kakek tua. Beraninya kamu pergi sampai mengganggu upacara. Bisakah kamu lebih lancang? Ketua klan, wanita ini tidak memiliki darah Bai Klan di dalam dirinya. Paling-paling, dia bisa menghitung setengah anggota klan. Namun, dia berani bertindak seperti perempuan gila di depan semua anggota klan, dan di hadapan roh-roh leluhur kita yang terkasih. Untuk menunjukkan rasa tidak hormat pada upacara klan kami,
aku meminta kamu segera menghukumnya semaksimal mungkin berdasarkan aturan klan. Ketua klan, dia pasti harus menerima hukuman mati. Bai Xiaochun membalas dengan argumen kedap air, dengan kata-kata ganas, dan dengan kebenaran penuh. Tidak ada yang bisa dikatakan siapapun untuk menemukan kesalahan kata-katanya. Para anggota garis keturunan tambahan yang tidak menyukai Bai Qi dan Madam Kai tiba-tiba berbalik dengan mata bersinar untuk melihat Bai Hao. Hampir seolah-olah mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Bai Lei menatapnya dengan sinar aneh di matanya, dan tiba-tiba merasakan dorongan untuk pergi dan memperkenalkan dirinya. Wanita muda kelima juga terkejut, dan memiliki ekspresi yang sama di wajahnya. Bahkan ada beberapa di antara tetua klan yang menatapnya dengan mata berkilauan. Ekspresi Bai Qi berkedip menanggapi niat membunuh dalam kata-kata Bai Xiaochun. Dada mengembang karena marah, dia berteriak, apa yang harus kamu lakukan untuk menyinggung atasanmu, Bai Hao? Kamu, sebelum dia bisa selesai berbicara, Bai Xiaochun berbalik dan menyalak, tutup mulut. Aku memiliki darah Bai klan mengalir di nadi aku, dan itu membuat aku anggota klan sama seperti orang lain. Aku di sini untuk mempersembahkan korban kepada para leluhur, dan tidak melakukan apapun selain menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kakek nenek. Gal, katamu, tentu saja aku punya empedu. Itulah yang ingin dilihat nenek moyang kita. Empedu untuk membela klan kita. Menyinggung atasan aku, itulah tepatnya yang disebutkan dalam klausul 9 klan. Ketika mempersembahkan korban kepada para leluhur, semua anggota klan dari semua garis keturunan dipisahkan menurut peringkat mereka. Dan selama upacara, siapa atasan sejati? Leluhur, Bai Qi, jangan bilang padaku bahwa kamu pikir wanita ini adalah salah satu leluhur Bai klan. Jangan lupa, Bai Qi, nama keluarganya bukan Bai, ini Kai. Karena itu, bagiku orang yang menyinggung atasan mereka di sini tidak lain adalah kamu, Bai Qi. Kata-kata booming Bai Xiaochun menusuk seperti pedang ke Bai Qi. Menyebabkan pikirannya berputar dan membuatnya terhuyung mundur. Meskipun dia ingin membantah, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk melakukannya, dan akhirnya hanya batuk seteguk darah. Bai Hao, kamu. Bahkan ketika semua orang melihat dengan kaget bisu pada apa yang terjadi, Bai Xiaochun berbalik ke arah kepala klan yang berwajah muram, ke arah siapa dia menggenggam tangan dan membungkuk. Ketua klan, pertama, aku harus meminta kamu menghukum wanita ini karena mengganggu pengorbanan leluhur. Karena mengganggu kedamaian leluhur kita, dia sepenuhnya layak dibunuh dalam jiwa dan raga. Kedua, aku harus meminta kamu menghukum Bai Qi karena tindakannya yang tidak adil dalam membingungkan identitas leluhur kita. Jelas, ia lupa bahwa nama keluarganya sendiri adalah Bai, yang merupakan tindakan kesetiaan total. Orang-orang yang tidak sopan, tidak setia, dan tidak sopan seperti dia tidak pantas menjadi anggota klan Bai. Petik 2 titik titik. Kata-kata gemuruh Bai Xiaochun membuat semua anggota klan tampak terguncang. Untuk melawan serangan dengan menyerukan musuh-musuhnya untuk dihukum mati menurut aturan klan adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa bereaksi, dan banyak anggota klan begitu terkejut sehingga mereka bahkan tidak bisa berpikir. Bagi banyak dari mereka, seolah-olah seluruh dunia mereka tiba-tiba terbalik. Perwakilan dari dua klan lainnya sangat terguncang, terutama yang dari klan K, yang tampak sangat tidak senang, dan menatap Bai Xiaochun dengan ekspresi yang sangat serius. Niat Bai Xiaochun jelas, dan itu bukan skema curang, itu adalah serangan terbuka. Itu juga merupakan kesempatan bagi semua garis keturunan tambahan di klan, sesuatu yang perwakilan dari dua klan lainnya, serta utusan dari Giant Ghost City, ambil dengan sangat serius. Tetua klan mulai bertukar pandang. Urusan internal klan Bai sudah berbatu, dan sekarang, garis keturunan tambahan tiba-tiba memiliki peluang emas. Bahkan ketika semua orang merenungkan situasi, Nyonya Kai melihat Bai Qi batuk darah, dan tiba-tiba menjadi lebih gila. Apakah kamu ingin mati, dasar bocah keparat? Para pria, bunuh dia segera. Dalam kemarahannya, Nyonya Kai bahkan terbang ke udara, seolah-olah akan menyerang Bai Xiaochun sendiri. Saat dia melakukannya, mata para tetua klan berkilauan bahkan lebih cerah ketika mereka bersiap untuk melompat dan mulai berkelahi. Namun, saat itulah kepala klan tiba-tiba menamparkan tangannya ke meja di depannya. Sebuah ledakan besar bergema saat meja meledak dan berubah menjadi tidak lebih dari abu. Tutup mulutmu. Dia meraung, melambaikan lengan bajunya, dia mengirim ledakan kekuatan membanting ke Madam Kai, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia jatuh keluar dari udara.
Bawa dia ke tahanan. Dia melanjutkan dengan gigi terkatup. Segera, beberapa penjaga klan bergegas maju dan menyeret Nyonya Kai pergi. Kepala klan tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan niat membunuh di matanya saat dia menatap Bai Xiaochun. Bahagia sekarang, Bai Xiaochun melirik Nyonya Kai diseret, lalu berbalik kembali ke kepala klan yang melotot. Jelas tidak mau mundur, dia menggenggam tangan dan berkata, Bai Qi muda harus dihukum karena tindakannya yang tidak berbakti, tidak setia, dan tidak sopan. Cukup, teriak kepala klan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini selama dia menjadi ketua klan. Perasaan dipaksa untuk bertindak itu menyebalkan, dan membuatnya ingin membunuh Bai Hao lebih dari sebelumnya. Bahkan, kalau bukan karena dia takut akan garis keturunan tambahan, dia kemungkinan akan membunuhnya di tempat. Jika kamu ingin dia mati, maka bunuh dia sendiri di tanah leluhur. Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, tetapi di dalam, tertawa kecil. Bai Qi melotot marah ke Bai Xiaochun, tetapi jelas takut memprovokasi dia untuk pidato lebih lanjut. Menimbang bahwa ibunya diseret untuk dihukum, dan ayahnya sangat marah, yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan bersumpah untuk membunuh Bai Hao di tanah leluhur. Jelas, tidak tepat untuk melanjutkan upacara pengorbanan leluhur. Upacara sudah berakhir, kata kepala klan dengan jentikan lengan. Namun, pada saat itulah Grand Elder dari Hall of Justice, yang matanya berkedip-kedip dengan cahaya auguri hingga saat ini, tiba-tiba menatap Bai Xiaochun dan berkata, tunggu sebentar. Bai Hao, silakan lanjutkan dengan penjelasan kamu. Bagaimana kamu menemukan gagasan bahwa peningkatan semangat 30 kali lipat akan menciptakan dunia baru? Petik 2 titik. Ekspresinya tulus, dan kata-katanya diucapkan dengan kehangatan yang tenang. Tampaknya, dia tidak peduli sama sekali bahwa ada beberapa ketegangan antara Bai Hao dan ketua klan tadi. Yang benar adalah bahwa sebagai tetua di Aula Kehakiman, satu-satunya orang di klan yang dapat menyebabkan masalah baginya adalah Patriark dan tetua dari Aula Koreksi. Adapun ketua klan, dia sama sekali tidak peduli padanya. Ekspresi kepala klan tidak mungkin lebih sedap dipandang. Dia tidak akan pernah bisa melupakan semua yang terjadi hari ini. Namun, dia tidak mampu memprovokasi Grand Elder dari Hall of Justice, dan karena itu dipaksa untuk duduk di sana, berkubang dalam amarahnya. Dari cara dia mengertakkan gigi dan menatap Bai Hao, jelas bagi semua orang bagaimana perasaannya tentang dia. Bab 598, Berkhotbah tanpa mengindahkan Dao. Bai Xiaochun agak terkejut. Namun, Grand Elder dari Hall of Justice telah berbicara dengan tulus, dan sepertinya haus akan pengetahuan. Tampaknya, dia sama sekali tidak memiliki niat buruk, dan benar-benar ingin tahu tentang rahasia peningkatan roh 30 kali lipat. Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Sebagai gantinya, dia mencari cara untuk membangun fondasi luar biasa yang telah dia siapkan. Pasti ada cara untuk memamerkan lebih banyak, untuk membangun profil tinggi yang telah ia ciptakan, ke titik di mana semua orang akan bersujud dalam ibadah dan kekaguman. Tentu saja, tidak ada yang tahu dari raut wajahnya bahwa ia memikirkan hal itu. Adapun kakek tua, dia hanya menunggu dengan antisipasi tenang. Sebelum Bai Xiaochun memberikan jawabannya, sebagian besar orang di klan memandangnya dengan cemoohan. Tapi sekarang, tidak ada dari mereka yang berani berpikir seperti itu. Penjelasannya tentang bulu yang menjadi dunia telah menggerakkan mereka semua. Kemudian, lidahnya yang tajam telah memaksa kepala klan untuk menahan istrinya sendiri. Bai Qi hampir saja diusir dari klan atau dieksekusi. Karena semua itu, Bai Hao tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari yang mereka ingat. Plus, mereka semua bisa melihat bahwa kakek dari Hall of Justice menyetujui dia. Dengan setiap momen yang berlalu, tempat Bai Hao di hati mereka tumbuh. Wanita muda kelima sedang menatapnya dengan sinar aneh di matanya. Tentu saja, karena perubahan drastis dalam Bai Hao yang baru saja terungkap, terpikir olehnya bahwa dia mungkin penipu. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu, para tetua klan juga memikirkan hal yang sama. Itu sama dengan kepala klan, yang bahkan diam-diam memeriksa formasi mantra pertahanan klan untuk menentukan apakah ini benar-benar Bai Hao atau tidak. Formasi mantra klan bisa melakukan analisis mendalam terhadap darah siapapun di klan, dan oleh karena itu, jika orang ini bukan Bai Hao,
Tetapi orang lain yang diam-diam memasuki klan dengan beberapa cara yang tidak diketahui, itu akan dapat mendeteksi itu. Semua orang di klan tahu itu, termasuk wanita muda kelima. Oleh karena itu, dia mengeluarkan pikiran penipu seperti itu dari pikirannya, dan terus menunggu untuk mengantisipasi penjelasan lebih lanjut dari Bai Hao. Itu sama dengan Bai Lei, yang sekarang sepenuhnya yakin bahwa dia hanya mengabaikan Bai Hao di masa lalu, dan bahwa kenaikan mendadak untuk menonjol adalah hal yang baik. Namun, tidak semua orang di klan itu senang. Hati dari semua keturunan garis keturunan langsung mendidih dengan kebencian berbisa, meskipun mereka tidak berani mengungkapkan hal itu dalam ekspresi wajah mereka. Lagi pula, tindakan Bai Hao tidak hanya mempermalukan Bai Qi dan Madam Kai, mereka telah mempermalukan seluruh garis keturunan langsung. Sebenarnya, sejauh yang mereka ketahui, karena Bai Hao juga bagian dari garis keturunan langsung, dia adalah seorang pengkhianat. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, Bai Xiaochun mendongak, matanya berkilauan. Menghadapi Grand Elder dari Hall of Justice, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Ekspresi kakek tua itu menjadi cerah, dan dia duduk di sana dengan sabar, menunggu untuk mendengar apa yang akan dikatakan. Itu sama dengan tetua klan lainnya, yang semuanya memiliki ekspresi yang sangat muram di wajah mereka. Izinkan aku untuk menjawab pertanyaan kamu, Grand Elder. Spekulasi aku tentang peningkatan roh 30 kali agak sewenang-menang. Masalahnya, junior adalah orang yang agak kesepian, tanpa saudara atau saudari, atau teman. Seringkali, aku duduk sendirian dan melamun tentang dunia di sekitar aku, merasa sendirian, seolah-olah aku satu-satunya orang yang masih hidup di seluruh dunia. Mungkin perasaan kesepian itulah yang membuatku bermimpi memiliki sayap, dan terbang ke kejauhan. Saat dia berbicara, suaranya perlahan-lahan semakin serak. Seolah-olah dia membenamkan dirinya dalam kenangan-kenangan tentang dirinya. Pemuda, sebagian besar anggota klan tahu sedikit tentang situasi Bai Hao, dan ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka dapat dengan mudah membayangkan seorang anak muda yang kesepian duduk di sana memandang ke langit dan melamun tentang dunia. Banyak tetua klan tampak tergerak. Sedangkan untuk wanita muda kelima, dia tidak yakin mengapa, tapi tiba-tiba dia merasa sangat sedih. Bai Xiaochun senang melihat reaksi ini. Selama waktu yang dihabiskannya untuk berpikir beberapa saat yang lalu, dia telah mempertimbangkan lama dan sulit bagaimana memberikan jawaban yang akan mengejutkan dan menggerakkan semua orang yang hadir. Meskipun Bai Xiaochun tidak memandang dirinya sebagai seseorang yang mahir membual dan mengesankan orang, dia setidaknya bisa membuat mereka merasa agak tersentuh. Ketika dia terus berbicara, suaranya melayang di angin, hampir seolah-olah mereka berasal dari masa mudanya, dan telah melayang melalui aliran waktu ke masa sekarang. Aku sering bertanya-tanya tentang bentuk dunia itu sendiri, dan bagaimana kita menjadi ada di dalamnya. Mengapa ada jiwa, dan mengapa ada nyala api multiwarna? Mengapa ada peningkatan semangat? Aku sering bertanya-tanya apakah benar ada makhluk abadi di dunia. Dan aku bertanya-tanya bagaimana orang belajar berlatih kultivasi. Aku sering bertanya-tanya tentang langit, yang begitu luas. Apakah ada hal lain di luarnya? Apakah ada dunia lain di luar sana? Jika ada, seperti apa bentuknya? Meskipun dia berbicara sedikit lebih dari bisikan, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Seluruh area benar-benar sunyi, dan semua orang tenggelam dalam kata-katanya. Para tetua klan menahan napas, mereka semua tersentak dengan kesadaran bahwa mereka keliru mengabaikan Bai Hao di masa lalu. Itu terutama berlaku untuk Grand Elder dari Hall of Justice. Ekspresinya berkedip-kedip melalui banyak emosi saat dia memikirkan kembali bagaimana Bai Hao seperti masa muda. Mengingat kata-kata yang dia ucapkan sekarang, dia hampir bisa melihat apa yang dia gambarkan. Apakah ada orang di dunia itu di luar kita? Jika ada, seperti apa kita dengan mereka? Mata Bai Xiaochun menatap lembut kemana-mana sambil terus berbicara. Yang kita tahu, tempat kita tinggal sebenarnya adalah sebuah objek tempat beberapa mahakuasa melakukan peningkatan roh 30 kali lipat. Mengubahnya menjadi sebuah dunia. Saat kata-katanya bergema, suara terengah-engah bisa terdengar di antara para penonton. Adakah yang bisa menjelaskan mengapa kita bahkan tahu tentang peningkatan roh untuk memulai? Adakah yang bisa menjelaskan dari mana praktik melakukan peningkatan roh berasal? Setelah jeda yang dramatis, ia menyimpulkan, dan itulah penjelasan aku. Sekali lagi, dia menggenggam tangan ke kakek tua, dan kemudian berdiri diam di sana. Dalam hati, dia merasa sangat senang.
Bahkan dia tidak begitu yakin tentang arti tepat dari kata-kata yang dia ucapkan. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya sebelumnya mencoba untuk menemukan beberapa hal yang terdengar sangat mendalam dan misterius. Meskipun dia tidak mengerti apa yang baru saja dia katakan, dia yakin itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Semakin misterius kata-katanya, semakin besar misteri Dao yang terkandung di dalamnya, semakin baik. Pada saat ini, walaupun dia tampak benar-benar tenang, dia sebenarnya diam-diam melihat sekeliling, berharap melihat reaksi positif. Saat ini, keheningan memerintah. Semua orang menatap kosong padanya, termasuk kakek tua, yang hatinya terlatih-tatih. Bai Xiaochun bisa membayangkan betapa luar biasanya dia. Dan hampir bisa melihat roda gigi berputar di kepala mereka ketika mereka menyadari mengapa dia datang dengan jawabannya tentang bulu menjadi dunia. Tidak ada yang bisa pulih dari keterkejutan mereka segera. Hanya setelah sekitar 10 napas waktu berlalu, orang-orang mulai terkesiap dan mengucapkan berbagai seruan. Ada dunia lain di luar kita. Bagaimana jika kita benar-benar hidup dalam suatu benda ajaib yang dilakukan oleh Maha Kuasa yang memiliki peningkatan roh 30 kali lipat? Surga, apakah tidak ada cerita tentang bagaimana Kaisar Lengkungan generasi pertama menciptakan langit dan bumi, dan kemudian mati dalam pertempuran untuk melindunginya bagi rakyatnya? Wanita muda kelima dan Bai Lei terlihat gemetaran. Semakin dalam mereka memikirkan kata-kata yang baru saja diucapkan Bai Xiaochun, mereka tampak lebih misterius dan mendalam. Setelah mendengar teriakan kaget, Bai Xiaochun akhirnya tenang. Tujuannya untuk membuat semua orang terguncang telah terpenuhi. Untuk kesenangannya, para tetua klan menatapnya dengan mata bersinar. Adapun Grand Elder dari Hall of Justice, dia bangkit, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa di bagian atas paru-parunya. Bagus sekali, luar biasa, luar biasa. Biasanya, kakek tua adalah orang yang sangat muram yang hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih kepada orang-orang. Bahkan, dia hanya mengucapkan kata sangat baik sekali untuk Baiki. Tapi sekarang, dia mengatakannya 3 kali. Selanjutnya, kegembiraan di wajahnya menunjukkan betapa dia menyetujui Bai Hao. Adapun Baiki, ketika dia melihat semua hal ini, dia merasa seperti sedang ditusuk hati. Matanya langsung berubah merah, dan tangannya mengepal erat. Menggeram, niat membunuhnya semakin kuat, dan dia berpikir, setelah aku mendapatkan jiwa dewa di tanah leluhur, aku pasti akan membunuhmu. Adapun kepala klan, itu dengan emosi campur aduk bahwa dia melihat Bai Xiaochun. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia membersihkan hatinya dan mengisinya dengan dingin yang sedingin es. Salahkan fakta bahwa kamu adalah seorang bajingan, gumamnya dalam hati. Ibumu buih, dan karena itu kamu ditakdirkan untuk menjadi buih. Kamu menolak untuk tunduk, dan terus-menerus melawan. Karena itulah kamu berhak mendapatkan yang sama nasib seperti ibumu, kematian. Bab 599, Negeri Leluhur dibuka. Di antara semua jawaban yang aku dengar hari ini, jawaban kamu adalah yang paling sulit untuk dianalisis dan dinilai. Ini juga jawaban yang menurut aku paling menyenangkan. Bagus sekali, Bai Hao, bagus sekali. Dari tawa gembira yang menggema keluar dari mulut kakek tua, semua orang yang hadir bisa tahu seberapa besar dia menyetujui Bai Hao. Mulai sekarang, Bai Hao jelas akan memiliki posisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Bai Qi hanya bisa menggertakkan giginya, dan untuk kepala klan, ekspresinya berubah semakin suram. Berbagai pemikiran ada di dalam hati semua anggota klan ketika Grand Elder mengayunkan lengan bajunya dan berkata, Bai Hao, aku punya tempat tinggal resmi yang sementara bukan tempat terbaik untuk berlatih seni necromantik, masih cukup memuaskan. Aku dengan ini mewariskan kediaman itu kepada kamu untuk digunakan dalam kultivasi kamu. Aku harap kamu dapat maju ke tahap formasi inti dengan cepat. Petik 2 titik. Grand Elder sebenarnya agak kecewa dengan fakta bahwa Bai Hao belum berada di tahap formasi inti. Bahkan jika itu adalah tahap awal, dia akan secara resmi membawanya di bawah sayapnya, terlepas dari berapa banyak kepala klan keberatan. Sayangnya, basis budidaya Bai Hao hanya di yayasan pendirian awal, yang terlalu lemah. Oleh karena itu, ia memberinya tempat tinggal resmi, yang tidak hanya akan menaburkan niat baik dengannya, tetapi juga akan membantunya menyelidiki niat kepala klan. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, dan kemudian mendongak dalam pikiran.
Sejauh yang dia ketahui, tempat tinggal resmi tidak akan benar-benar bermanfaat baginya, dan dia bahkan mempertimbangkan hanya meminta beberapa jiwa pendendam sebagai kompensasi. Namun, pada saat itulah ketua klan berbicara dengan suara dingin. Itu akan terlalu memaksakan diri, Grand Elder. Aku jelas bisa mencukupi kebutuhan anakku ini sendiri. Dia berbicara dengan ketegasan yang dapat memotong kuku dan memotong besi, suaranya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kemarahan yang membuat kakek tua itu terdiam. Jelas, ada sedikit yang bisa dia katakan tentang masalah ini. Bai Xiaochun menggenggam tangan dan berkata, "Terima kasih banyak, Grand Elder." Lalu dia melirik kepala klan. Hanya tidak tega melihat apapun berjalan sesuai keinginan Bai Hao, ya. Dia berpikir dengan tertawa dingin. Yah, aku tidak ingin kediaman resmi itu. Aku ingin jiwa dewa. Ketika tanah leluhur dibuka besok, kamu bisa duduk di sana dan melihatku mengambil jiwa dewa klanmu jauh dari tepat di bawah hidungmu. Upacara sudah selesai, kata ketua klan dengan keras. Sejauh menyangkut dirinya, upacara pengorbanan leluhur ini membuatnya merasa seperti telah menelan nyamuk. Melambaikan lengan bajunya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Grand-Grand dari Hall of Justice mengawasinya pergi, lalu menghela nafas dalam hati. Bai Hao memiliki posisi berbahaya di klan, yang cukup disayangkan. Melihat ke arahnya, dia mengangguk memberi semangat. Karena ayahmu punya rencana lain, Bai Hao, aku tidak akan ikut campur. Namun, jika kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi, kamu dapat datang kepadaku kapan saja untuk mendapatkan nasihat. Dengan itu, kakek tua pergi, seperti yang dilakukan tetua klan lainnya. Bai Xiaochun menyaksikan mereka pergi. Sejauh ini, Grand Elder dari Hall of Justice adalah salah satu dari sedikit orang di klan yang benar-benar memiliki kesan baik. Dia tahu bahwa Bai Hao adalah anak haram, dan bahwa ayahnya tidak menyukainya. Meskipun begitu, dia masih menunjukkan niat baiknya. Jelas, dia menawarkan Bai Hao sedikit perlindungan. Nah, dalam hal ini, aku harus mewakili Bai Hao untuk mengambil keuntungan dari perlindungan itu. Petik 2. Sekarang setelah upacara selesai, Bai Xiaochun pergi. Kedatangannya diabaikan oleh semua orang, tetapi kepergiannya justru sebaliknya. Pada titik ini, semua orang memperhatikannya. Namun, Bai Xiaochun tidak peduli. Waktunya berurusan dengan semua tekanan ini di Bai Klan akan segera berakhir. Besok adalah saat semuanya akan diperjelas. Dengan itu, ia terbang di bawah langit malam sepanjang perjalanan kembali ke distrik utara. Sebenarnya tidak ada seorang pun di Bai Klan yang bisa tidur nyenyak malam itu. Kenaikan tiba-tiba Bai Hao menjadi terkenal membuat mereka semua merasa benar-benar terguncang. Kemarahan Bai Qi, jeritan gila Nyonya Kai, kesunyian kepala klan yang suram, ini adalah gambar yang selamanya akan tercetak di hati semua anggota klan. Selain semua itu, tanah leluhur klan akan dibuka di pagi hari. Mereka yang akan memasuki tanah leluhur memiliki satu malam lagi untuk dipersiapkan. Bahkan wanita muda kelima, yang tidak terlalu ingin mengikuti kompetisi, duduk bermeditasi untuk mendapatkan dirinya dalam kondisi prima. Lagi pula, selain jiwa dewa, akan ada hadiah lain yang tersedia, beberapa di antaranya akan berguna secara khusus untuknya. Jelas, Bai Lei mengincar jiwa dewa. Bai Qi adalah pesaing langsungnya, dan meskipun dia tahu itu tidak mungkin bahwa dia akan berhasil, dia masih gatal untuk mencobanya. Dan kemudian ada Bai Qi. Dia berencana untuk mengambil semua kemarahan yang telah menumpuk di dalam hatinya dan melampiaskannya dengan membunuh Bai Hao di tanah leluhur. Dia menghabiskan sepanjang malam pada latihan pernapasan, membuat dirinya dalam kondisi optimal untuk bertarung. Tanah leluhur akan menjadi kuburanmu. Bahkan jika kamu memohon untuk tidak masuk, aku akan memastikan kamu tidak punya pilihan dalam masalah ini. Aku akan menyeretmu ke dalam diriku sendiri jika aku harus. Sementara semua orang di klan Bai membuat persiapan terakhir. Bai Xiaochun mengambil keuntungan dari kegelapan malam dan kekuatan topengnya untuk menyelinap tanpa terdeteksi melalui klan dan menanam paku Murder Soul di banyak lokasi. Dia sudah lama mengintai klan dan memilih lokasi mana yang optimal untuk disabotase. Sekarang, pada malam terakhir sebelum pembukaan tanah leluhur, dia melaksanakan rencananya. Tentu saja, semua yang dia lakukan adalah meletakkan paku Murder Soul di tempatnya. Rencananya adalah menunggu sampai saat yang tepat, dan kemudian meledakkan mereka secara bersamaan untuk benar-benar mengguncang formasi mantra pertahanan Bai Klan. Malam berlalu dengan lancar. Akhirnya,
Itu adalah bagian terdalam malam itu, ketika fajar baru saja tiba. Pada saat itu, mata Bai Xiaochun terbuka, dan mereka bersinar seperti pedang menyala ketika dia melihat sekeliling gubuknya. Meskipun dia sudah lama tidak berada di klan Bai, setelah semua yang dia alami, dia sampai pada pemahaman yang sangat jelas tentang seperti apa kehidupan Bai Hao. Jika rohmu ada di luar sana, Bai Hao, gumamnya, aku harap kamu tahu tentang semua yang terjadi sejak kematianmu. Mungkin kamu bahkan ingin membuat orang yang bertanggung jawab mati. Yah, meskipun tuanmu biasanya tidak ikut serta dalam pertempuran dan pembunuhan, kali ini, itulah yang ingin aku lakukan. Dan aku akan melakukannya untuk kamu. Petik 2 titik titik. Segera, lonceng berdentang di klan, menunjukkan bahwa tanah leluhur akan segera dibuka. Saat bel berbunyi 9 kali, banyak anggota klan terbang ke udara dan menuju ke gerbang batu di luar aula leluhur kuil di distrik pusat. Bai Xiaochun bergabung dengan mereka, dan tak lama, dia berdiri di sana di dekat gerbang batu. Begitu dia muncul, banyak mata beralih ke arahnya. Aku tidak percaya Bai Hao benar-benar muncul. Tidak bisakah dia melihat kemarin bahwa Bai Qi ingin dia mati? Jika aku jadi dia, aku pasti akan menyerah pada peluang tanah leluhur. Kurasa dia punya harapan mati, bajingan kecil yang terlalu percaya diri itu. Yah, dia tidak bisa menyerah bahkan jika dia mau. Sudah ada beberapa ratus orang berkumpul di luar aula kuil leluhur, kebanyakan dari mereka dalam tahap yayasan pendirian, dengan hanya selusin atau lebih berada di formasi inti. Mereka semua terlibat dalam percakapan yang hening. Bai Qi ada di sana, dan begitu dia melihat Bai Xiaochun tiba, dia melihat dengan mata dingin dan membuka niat membunuh. Wanita muda kelima dan Bai Lei berada di kerumunan juga, dan tamak terkejut bahwa dia datang. Bai Xiaochun pura-pura tidak mendengar semua diskusi di sekitarnya, dan tampak benar-benar tenang ketika dia melihat gerbang batu. Sedikit waktu berlalu, dan lebih banyak orang muncul, meskipun kebanyakan dari mereka datang untuk mengamati, tidak ikut serta. Ketika mereka melihat Bai Xiaochun berdiri di sana, lebih banyak diskusi terjadi. Perwakilan dari dua klan lain dan utusan dari Giant Ghost City juga ada di sana. Akhirnya, tetua dari aula kehakiman muncul, dan ketika dia melihat Bai Xiaochun, matanya membelalak, dan kemudian wajahnya merengut. Namun, sebelum kakek tua itu bisa mengatakan apa-apa, kepala klan menembak ke udara dan berhenti di udara di atas gerbang. Hampir segera, diskusi di daerah itu berhenti. Jadi, bajingan yang tidak berbakti muncul, pikirnya, menatap Bai Xiaochun dengan dingin. Setiap kali tanah leluhur dibuka, semua pembudidaya di yayasan pembentukan dan formasi inti seharusnya masuk. Namun, siapapun yang tidak ingin bisa melapor di aula kuil, dan umumnya tidak akan dipaksa untuk masuk. Sebenarnya, itu biasa bagi anggota klan untuk mengajukan permintaan agar dibebaskan dari memasuki tanah leluhur. Permintaan semacam itu hampir selalu dikabulkan. Sebenarnya, kepala klan sudah lama merencanakan untuk menyetujui semua permintaan seperti itu, kecuali Bai Hao. Namun, tidak ada permintaan seperti itu yang pernah masuk. Meskipun itu telah membuat rencana kecilnya agak sia-sia, fakta bahwa Bai Hao ada di sini menunggu membuatnya terkekeh dingin di dalam hatinya. Jadi, ingin mati, ya. Nah, kalau begitu, setidaknya aku tidak harus mengesampingkan kepentingan keluarga dan membunuhmu sendiri. Mengalihkan perhatiannya ke gerbang batu. Dia melakukan gerakan mantra dan kemudian melambaikan jarinya. Itu pada gilirannya menyentuh formasi mantra klan, yang menyebabkan gerbang batu mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Lambat laun, ada kemungkinan untuk melihat lorong terbuka. Aura kuno keluar, menyebabkan angin kencang menyapu semua yang ada di daerah itu. Tanah leluhur secara resmi dibuka, kata ketua klan dengan sedih. Setelah semua orang masuk, gerbang akan menutup dengan sendirinya, dan hanya akan terbuka setelah seseorang memperoleh jiwa dewa. Begitu kamu masuk, nasibmu sendiri akan menentukan nasib baik apa yang kamu peroleh. Tanah leluhur tidak bebas dari bahaya, ini adalah percobaan dengan api, dan selama bertahun-tahun, kematian telah diketahui terjadi, seperti yang kamu semua tahu. Sekarang, memasuki tanah leluhur. Bab 600, Dewa Jiwa. Untuk membuka tanah leluhur Bai klan dari luar diperlukan persiapan besar selama periode waktu yang lama. Selain itu, diperlukan pengeluaran sumber daya yang besar. Karena itu,
pintu masuk hanya akan dibiarkan terbuka untuk waktu yang singkat, lalu ditutup kembali. Hanya setelah seseorang mendapatkan jiwa dewa di dalam barulah mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk membuka tanah leluhur lagi, kali ini dari dalam. Melakukan hal itu tidak akan secara negatif memengaruhi jiwa dewa dengan cara apapun. Karena bagaimana daerah itu dapat disegel dengan cara ini, apa yang disebut tanah leluhur juga berfungsi sebagai ranah saku misterius yang sempurna untuk melestarikan tubuh jiwa. Begitu kepala klan secara resmi menyatakan tanah leluhur menjadi terbuka, Bai Qi melaju ke arah gerbang batu, dikelilingi oleh puluhan kerabatnya dari garis keturunan langsung. Mata Bai Xiaochun berkilauan, dan dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraannya. Seperti yang dia tahu, dia hanya akan memiliki satu kesempatan untuk melakukan rencananya. Jika berhasil, aku akan mendapatkan jiwa dewa, dan juga membalas dendam untuk Bai Hao. Sambil menggertakkan giginya, dia terbang menuju celah di gerbang batu. Suara gemuruh bergema ketika ratusan anggota klan melakukan hal yang sama. Kemudian, gerbang batu perlahan ditutup. Ketika itu terjadi, gerbang itu berputar dan menyimpang, setelah itu layar yang berkilauan muncul di atasnya, yang menawarkan pemandangan tanah leluhur itu sendiri. Yang terlihat jelas adalah puncak gunung yang menjulang tinggi, yang puncaknya dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang megah. Lebih jauh lagi, adalah mungkin untuk melihat altar di puncak, yang merupakan jiwa dewa. Halo itu sebenarnya dimanifestasikan oleh jiwa dewa itu sendiri. Ada daerah lain di gunung yang memiliki lingkaran cahaya yang lebih kecil dari berbagai ukuran, masing-masing mewakili tempat bagi anggota klan untuk mendapatkan keberuntungan. Ada item magis, tubuh jiwa, teknik, dan sumber daya lainnya. Semuanya ada di sana untuk diambil oleh siapa saja yang memiliki keterampilan, kekuatan, dan keberuntungan untuk melakukannya. Tentu saja, semakin tinggi gunung, semakin intens dan berwarna-warni lingkaran cahaya itu, menunjukkan semakin tinggi kualitas keberuntungan yang tersedia. Layar di atas gerbang batu sudah cukup menjadi fokus perhatian di antara anggota klan di luar, dan saat ini menggambarkan banyak tokoh yang diteleportasi ke tanah leluhur. Visi Bai Xiaochun kabur, dan suara gemuruh yang kuat memenuhi telinganya. Ketika teleportasi berakhir dan semuanya kembali normal, dia mendapati dirinya berdiri di atas batu yang bergerigi. Langit di atasnya kejam, dan tanah yang membentang ke segala arah gelap gulita. Ada juga matahari merah, yang cahayanya membuat seluruh dunia tampak kabur seperti senja. Dia bisa melihat gunung yang menjulang tinggi dan lingkaran cahaya di atasnya. Ketinggian benda itu begitu mengejutkan sehingga dia merasa seperti membebani hatinya. Dia telah melakukan sedikit riset dan bertanya-tanya sebelumnya, jadi dia tahu bahwa tanah leluhur terdiri dari gunung leluhur yang sangat besar ini. Namun, melihatnya dengan matanya sendiri berbeda. Tampaknya tidak sesuai dengan langit dan bumi di luar, seolah-olah gunung itu berasal dari tempat lain. Faktanya adalah mengejutkan Bai Xiaochun bahwa dia menyadari gunung ini tampak sangat mirip dengan dunia pedang yang jatuh. Seharusnya, pedang itu telah jatuh dari luar. Dia mempelajari gunung dengan cepat, matanya akhirnya berhenti pada lingkaran cahaya di puncak, dan altar di dalamnya. Ketika dia membuka Heavenspan Dharmae untuk melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa mengambang di sana di atas altar, adalah jiwa dewa. Itu tampak seperti gumpalan tanah berpasir, yang menunjukkan bahwa itu adalah dewa-dewa tipe bumi. Bagaimana jika aku pergi ke sana sekarang? Dengan jantung berdebar kencang, dia mempelajari situasinya sedikit lebih lama, lalu membuang idenya. Meskipun tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya, dengan mata Dharma Heavenspan-nya, dia bisa melihat bahwa altar dilindungi oleh mantra pembatas yang kuat. Ada ki darah di dalam formasi mantra yang memastikan bahwa hanya orang dengan darah Bai Klan yang bisa melewatinya. Selain itu, juga jelas bahwa seseorang membutuhkan darah klan yang murni dan kuat. Begitu aku bergerak, waktu akan menjadi sangat terbatas. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menunggu orang lain menerobos mantra restriktif dan mendapatkan jiwa dewa. Lalu, aku bisa mengambilnya dari mereka. Petik 2 titik. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana mengukur tanah leluhur, gemuruh teleportasi dapat terdengar di daerah lain ketika berbagai pembudidaya Bai Klan memasuki tanah leluhur. Ada ratusan dari mereka, dan saat ini, sebagian besar orang sedang menatap lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di gunung, wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Bai Xiaochun melihat sekeliling sambil berpikir saat teleportasi berjalan, dan akhirnya, pintu masuk ditutup. Sejak saat itu, akan membutuhkan kekuatan jiwa dewa untuk keluar.
Untuk tanah yang akan dibuka kembali dari luar tentu membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Yah, itu bagus, pikirnya. Segalanya berjalan seperti yang aku harapkan. Pintu masuk ditutup, sebenarnya akan sangat membantu aku. Berdasarkan apa yang aku pelajari sebelumnya tentang tanah leluhur, aman untuk berasumsi bahwa semua orang di klan mengamati apa yang terjadi di dalam. Mereka seharusnya bisa melihat semuanya melalui gerbang batu itu. Yah, tidak apa-apa. Aku kira aku akan memiliki audiensi yang baik ketika aku bergerak, jadi aku mungkin juga menunjukkan pertunjukan yang bagus. Bahkan ketika dia memutuskan untuk melanjutkan, dia merasakan sesuatu. Dan berbalik untuk menemukan Baiki dan sekelompok besar pembudidaya garis keturunan langsung menatapnya dengan niat membunuh di mata mereka. Meskipun itu membuatnya sedikit gugup, dia juga pada titik di mana dia tidak terlalu peduli tentang berusaha menjaga penampilan. Melihat bahwa Baiki memelototinya, dia mengerutkan kening dan menatap balik. Kejahatan dingin yang berkedip-kedip di mata Baiki tidak mungkin disembunyikan, dan dia hampir tampak seperti akan terbang dan menyerang. Namun, salah satu kerabatnya membungkuk dan membisikkan sesuatu kepadanya, menyebabkan dia tertawa dingin. Betul, yang paling penting adalah mendapatkan jiwa dewa itu. Dengan itu, aku akan mengontrol pintu keluar dari tempat ini, dan dapat mencegah Bai Hao pergi. Dia pasti tidak akan melarikan diri dengan hidupnya. Baiki tahu bahwa seluruh acara ini diadakan untuknya, dan karena itu, dia tidak ingin menyibukkan diri dengan hal-hal sepele sebelum mendapatkan jiwa dewa. Sambil menarik napas panjang, dia berbalik dan menuju ke gunung, kerabatnya di belakang. Anggota klan lainnya melakukan hal yang sama, baik sendirian, atau dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Ketika Baiki memalingkan muka, Bai Xiaochun mendengus dingin, merenungkan bagaimana dia tidak pernah dikalahkan dalam kontes menatap sepanjang hidupnya. Banyak orang memelototiku dalam hidupku, Baiki. Kamu pikir aku peduli jika kamu bergabung dengan klub? Petik 2 titik titik. Dengan bangga menggenggam tangannya di belakang, dia bersiap untuk menuju ke gunung ketika tiba-tiba, suara seorang wanita muda terdengar di belakangnya. Bai Hao, gunung ini adalah tempat yang perkasa dan berbahaya. Beberapa daerah sangat berbahaya. Meskipun sebagian besar anggota klan tidak akan menemukan mereka terlalu tidak aman, untuk orang-orang di yayasan pendirian awal, mereka bisa mematikan. Bahkan aku mengantisipasi menghadapi beberapa kesulitan jika aku melanjutkan sendirian. Bagaimana menurutmu kita bekerja sama? Petik 2 titik titik. Orang yang berbicara adalah wanita muda kelima, suaranya lembut dan tatapannya hangat saat dia melihat Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berhenti di tempatnya dan menatapnya. Bukan saja dia membantunya dalam situasi yang sulit ketika dia pertama kali datang ke klan, tetapi dia ingat betapa baiknya dia memandangnya selama upacara hari sebelumnya. Elas, dia tertarik untuk membantunya, namun secara samar-samar mengatakan pernyataannya untuk menyelamatkan muka. Bahkan membuatnya seolah-olah dia menganggap mereka berdua sebagai anggota dari garis keturunan yang sama. Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak. Dia bersyukur atas niat baiknya, tetapi pada saat yang sama, memiliki rencananya sendiri, rencana yang tidak akan menjadi lebih mudah dengan meminta orang lain ikut serta. Bahkan ketika dia merenungkan bagaimana menjawabnya, tawa yang meledak tiba-tiba bisa didengar, yang tidak lain adalah Bai Lei. Melangkah ke depan, dia melihat Bai Xiaochun dari atas ke bawah dengan tulus bersinar di matanya. Betapa baiknya kamu membantu junior brother Hao, sister junior kelima. Yah, aku kira aku mungkin juga bergabung dengan kamu. Apa yang kamu katakan kepada tim yang terdiri dari 3 orang, Bai Hao? Petik 2 titik titik. Wanita muda kelima tersenyum menawan dan menjawab, tentu akan menyenangkan jika kamu bersama, saudara ketiga. Tapi bukankah tujuanmu itu dewa jiwa? Petik 2 titik titik. Bai Lei menghela nafas. Lupakan jiwa dewa itu. Masalah itu sudah diselesaikan di balik pintu tertutup. Kita semua hanya di sini untuk pertunjukan. Petik 2 titik titik. Malam sebelumnya, dia sangat senang pergi ke tanah leluhur. Namun, di pagi hari, ia telah menerima pesan dari salah satu tetua garis keturunannya, memberitahunya bahwa roh dewa akan pergi ke Baiki untuk membantunya mencapai tahap jiwa baru lahir. Baiki kemudian akan mulai melakukan peningkatan roh pada jiwanya yang baru lahir untuk menempatkannya dalam pelarian untuk menjadi penerus Kaisar Neraka. Pada akhirnya, dia tidak mau menerima kenyataan itu, tetapi benar-benar tidak punya pilihan selain melakukannya, membuat dia merasa lebih dari sedikit sedih. Dalam beberapa hal, itu adalah hal yang lebih baik baginya. Setelah semua,
Melakukan 5 peningkatan roh pada jiwa yang baru lahir sendiri sangat berbahaya. Bai Qi bersedia mengambil risiko itu, tapi Bai Lei tidak, jadi pada akhirnya, dia menyerah begitu saja. Untungnya, klan juga memberinya kompensasi khusus untuk membuat semuanya adil. Mempertimbangkan bahwa Bai Lei dan wanita muda kelima berusaha membujuknya, Bai Xiaochun tidak bisa menolak. Wanita muda kelima jelas menyukainya dan ingin membantunya, meskipun ia tidak yakin dengan motivasi Bai Lei. Bahkan, sepertinya dia ingin berteman karena itu akan berguna dalam persaingannya sendiri dengan Bai Qi. Ah terserahlah, pikirnya, aku perlu memberi Bai Qi waktu untuk mendapatkan jiwa dewa itu. Aku mungkin juga membalas wanita muda kelima atas kebaikannya. Sambil tersenyum, dia mengangguk setuju. Titik 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 titik.